Baik, kita mulai ya. Nyantai aja sambil nunggu yang lain. Bisa pakai mic ya? Pakai nggak? Nggak usah lah. Ah, nggak usah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala rahmat, curahan, keberkahan dan juga semoga waktu yang kita jalani ini dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu dan dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah yang mulia selain daripada hablum minallah yaitu adalah bentuk ibadah yang Allah turunkan pertama kali surat dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya sebelum ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah seperti sholat, puasa, zakat dan juga lain sebagainya, perintah pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya kita diperintahkan untuk terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk senantiasa memperbanyak bacaan kita dalam arti tidak hanya sekedar tekstual membaca, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bisa diartikan juga dalam rangka mencari ilmu yang sifatnya ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu yang sifatnya syar'i, sifatnya berhubungan dengan agama atau kaidah-kaidah fikih atau hubungan yang langsung dengan diterima atau tidaknya ibadah kita. Namun ilmu di sini dalam bentuk luas yaitu ilmu segala macam bentuk ilmu. Apalagi ilmu yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ilmu yang menurut kami ya perlu didalami dan perlu perluas yaitu ilmu tentang eh, bagaimana manusia agung yang patut kita tiru, yang patut kita teladan itu kita perdalam. Mulai seluk-beluknya, kemudian cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Artinya tidak hanya sekedar sunnah dalam bentuk ibadah, tapi dalam bentuk pemikiran, dalam pergerakan, bahkan dalam bentuk aspek membentuk suatu, ya kalau kita sebutkan peradaban lah, seperti itu. Yaitu bagaimana kita memperdalam sirah nabawiyah. Dan ini adalah salah satu bagian dari kita berusaha memperdalam ilmu itu, sehingga niatan kita mempelajari sirah nabawiyah bukan hanya sekedar sakofah yang hanya dihafal, kemudian hanya berbagai berbilang angka-angka tahun, kemudian nama-nama, namun lebih dari itu semua sirah nabawiyah seharusnya membentuk kepribadian kita. Karena sebaik-baiknya panutan yang perlu kita contoh adalah Rasulullah dan juga para sahabatnya. Sehingga seharusnya ketika belajar sirah nabawiyah, maka selayaknya eh, tidak hanya sekedar hafalan nama-nama sahabat, hafalan kisah-kisah tertentu, atau hafalan tahun, angka, jumlah, dan segala macamnya. Namun lebih dari itu semua, seharusnya kita the next level, ya seperti ininya yang dipakai Pujo kemarin tuh. Artinya Sirah Nabawiyah the next level, mampu mengambil ibroh, mampu menganalisa, mampu apa namanya
mempraktekkan dalam kehidupan hari ini. Jadi sirah nabawiyah bukan hanya sekedar sakofah, namun kita mampu mencontoh dan juga mempraktekannya sebanyak mungkin yang seharusnya kita dapatkan. Ya walaupun tidak semua kita dapatkan di sini, artinya kita berusaha sebanyak-banyaknya gitu. Ya, kalau sebanyak-banyaknya kan jadinya subjektif gitu. Cuman nggak apa-apa, itu sebanyak-banyak artinya kita berusaha, namun tetap sirah nabawiyah itu nggak bakal akan habis cukup di sini. Namun ya paling di sini hanya kisi-kisinya, nanti silahkan dicari di tempat-tempat lain atau di buku-buku yang lainnya seperti itu. Nah itu salah satu urgensi dari kita menggelar kelas ataupun komunitas sirah ini seperti itu. Bukan hanya sekedar kita mengetahui kronologis atau apa hafalan-hafalan, namun kita mampu melaksanakan ataupun mampu mempraktekkan pola pikir, pola perencanaan dan segala macamnya tentang Rasulullah di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Rasulullah SAW, suri tauladan kita semua, sebaik-baiknya panutan, dan semoga kita berdoa, semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumul kiamah nanti. Baik, alhamdulillah di Zoom sudah 7 partisipan ya, mudah-mudahan nanti semakin bertambah, dan silahkan kalau ada kawan-kawan yang ingin ikut disebarkan, insya Allah gratis, tidak berbayar, dan insya Allah setiap pekan, setiap hari Sabtu sore jam 4 silahkan, bagi yang baru bergabung, insya Allah. Dan di off air ada 2 ya sementara, insya Allah nanti beberapa mudah-mudahan sedang di jalan seperti itu. Kita sudah memasuki sesi ke-41. Alhamdulillah. Terasa nggak? Jadi alhamdulillah sudah 40 episode ya kita gelar. Dan insya Allah hari ini ke-41. Dan ini baru setengahnya gitu. Jadi baru setengah babak gitu. Kalau bisa dibilang setengah ini ya, setengah babak gitu. Baru setengahnya kita memperdalam tentang sirah nabawiyah, dan baru sampai periode Mekah gitu. Jadi kita kemarin baru menuntaskan sampai dengan periode Mekah sampai Baiat Aqobah. Kalau memang kurang jelas ya silakan diputar lagi rekamannya. Insya Allah sudah kami upload ya di YouTube ya seperti itu. Kalaupun memang belum mengerti ya silakan dicari di tempat lain gitu. Kita tidak memperdalam. Ya mungkin nanti akan masanya ada pendalaman, cuman belum saatnya. Kita akan memperdalam cuman di sesi-sesi yang lainnya lah. Setelah semua selesai secara kronologis. Dan hari ini kita membuka atau memasuki fase baru, fase hijrah. Dimulai dengan perintah hijrah dan juga konsekuensi dari Baiat Aqobah. Yang kedua yaitu hijrah ke Madinah. Hijrah itu menjadi suatu peristiwa yang artinya menentukan ya, dalam bahkan kalau dibilang beberapa kalangan gitu yang memperdalam sirah, hijrah itu menjadi suatu momentum yang sangat penting, bahkan terpenting dalam perjalanan sirah nabawiyah. Kalau kita kan ramai hijrah dari mana? Dari dari Lampung ke Jakarta gitu, atau dari Kota Bumi ke Bandar Lampung gitu, atau mana gitu. Itu kan hijrah juga. Jadi bahasa hijrah sepertinya sudah familiar lah di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin walau apa sudah menjadi bahasa baku di KBBI atau belum gitu. Seperti itu. Nah, momen hijrah terpenting dalam artinya hijrah ini menjadi momen yang sangat penting kalau kita memperdalam sirah nabawiyah, bahkan momen yang terpenting gitu. Sebagian kalangan menyatakan itu. Bahkan bisa dikatakan ya karena hijrah itu menjadi momen perubahan, menjadi momen suatu yang sangat menentukan dalam perjalanan hidup, bahkan dalam ya baik secara pribadi ya Rasulullah, apalagi secara kolektif kaum muslimin, itu kan hijrah menjadi perjalanan sejarah yang sangat-sangat penting, sehingga para sahabat
sepeninggal Rasulullah di masa Umar menyepakati bahwa tahun Hijriah, tahun pertama dalam penanggalan sistem penanggalan Islam bukan diambil dari masa kelahiran Rasulullah, tapi diambil dari tahun hijrahnya itu sendiri gitu. Walaupun bulannya bukan bulan Muharram, jadi ini perlu diketahui ya. Jadi hijrah ketika kita memperingati satu Muharram kadang memperingati hijrah gitu kan. Tapi hijrah sendiri bukan hijrahnya Rasulullah ya. Hijrahnya Rasulullah sendiri bukan di bulan Muharram. Gitu. Tapi tahunnya menjadi tahun tahun perhitungan awal kalender Islam gitu, atau kalender ya kalau kita kenal kalender Hijriah sekarang. Walaupun bulan-bulannya sudah ada gitu, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya itu sudah ada. Namun tahunnya, tahun keberapanya itu belum ada. Makanya kan kita mengenal tahun gajah gitu ketika Rasulullah lahir. Kemudian tahun apa? Tahun kesedihan, Amul Huzni, atau tahun apa? Karena memang belum ada tahun, tapi sistem penanggalan atau bulannya sudah ada, tanggal dan bulan sudah ada. Namun perhitungan awal tahun hijriahnya belum ada. Sehingga kalau hari ini kita tahu berapa? 1445, 1445 Hijriah. Artinya 1445 tahun yang lalu, ya, secara Hijriah ngitungnya, itu Rasulullah SAW momennya adalah momen perjalanan hijrah. Jadi dari Mekah ke Madinah. Rasulullah dan para sahabat. Walaupun bulannya nggak bisa tuh dihitung dari Muharram gitu. Artinya bulan mulai hijrahnya enggak. Tapi tahunnya itu tahun pertama lah, atau tahun 0 dimulai gitu. Nanti baru tahun pertama di Madinah seperti itu. Nah, itu sangat dipahami sekali oleh generasi para sahabat sehingga menetapkan, mencanangkan kalender Islam itu melalui hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Dan itu juga yang membuat Islam itu memerankan peran yang sangat penting ya, peran yang sangat penting dari semua fungsi, dari sisi rohani, kemudian dari sisi masyarakat. Artinya kalau di Mekah kan belum bisa membentuk masyarakat, tetapi ketika hijrah kemudian ke Madinah, maka Rasulullah SAW sudah dapat membentuk masyarakat. Ya kalau mau dianalogikan membentuk negara lah, walaupun kurang tepat. Istilah negara Madinah itu kurang tepat sebenarnya. Karena ya perbedaan pengertian negara hari ini kan berbeda di masa Rasulullah dan hari ini. Negara apa sih kan? Artinya kita misah-misah ya. Indonesia Malaysia kan harusnya satu umat gitu misalnya. Indonesia, Malaysia, Brunei dan segala macamnya dipisahkan oleh negara gitu. Ya, kalau zaman Rasul ya nggak ada istilah negara sebenarnya. Tapi ya untuk menyamakan lah persepsi ya bisa dibilang negara Madinah gitu, walaupun ya kurang tepat gitu, seperti itu. Jadi momentum ini menjadi momentum yang sangat penting yang mengubah struktur cara beribadah, kemudian masyarakat secara keagamaan, secara keislaman seperti itu. Yes. Sehingga Islam sebagai suatu ajaran, Islam sebagai suatu nilai, praktek hidup itu bisa diterapkan setelah hijrah. Ketika periode Mekah nggak bisa. Rasulullah dan para sahabat tidak bisa banyak melakukan praktek keislaman. Kalau sholat mungkin bisa sendiri-sendiri ataupun berjamaah beberapa orang bisa. Tapi secara keislaman secara utuh, secara bermasyarakat, secara transaksi, muamalah, kemudian secara kelembagaan itu belum bisa di Mekah karena masih ada orang-orang Quraisy. Nanti baru setelah Fatu Mekah 8 tahun kemudian baru mampu menerapkan Islam secara kafah gitu di Hijaz atau di Mekah dan sekitarnya. Sehingga bab hijrah menjadi bab yang sangat penting, ya menjadi transisi, kemudian menjadi bahasan tersendiri sebenarnya antara periode Mekah, hijrah, dan juga periode Madinah. Gitu. Makanya saya pikir ada beberapa pertemuan nanti ke depan kita membicarakan hijrah. Mungkin ada 3 atau 4 kali lah dengan hari ini ya. Akan sangat panjang gitu kita ngomongin hijrah karena penting. Walaupun nggak akan lengkap semua.
Kalau kita bicara banyak aspek hijrah itu sebenarnya 10 kali pertemuan kayaknya nggak cukup juga. Itu ngomongin hijrah itu nggak akan cukup gitu. Tapi ya kita coba kupas sedikit-sedikit lah kulit-kulitnya. Nanti kalau mau memperdalam ya silahkan di tempat yang lainnya atau di buku-buku yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan banyak materi tentang hijrah. Dan ini bab tersendiri, bab transisi. Ya, tapi walaupun nggak baru 4, ya mungkin bisa dibilang 3 atau 4 kali pertemuan mendatang kita coba angkat, walaupun nggak secara spesifik lebih mendalam. Nah, masuk ke hijrah ke Madinah ya khususnya ya, kita sudah berbicara hijrah tempo hari ke Habasyah. Itu agak berbeda memang. Nah, hijrah, dan saya sudah pernah tanyakan kan sama Ustadz Hafiz gitu, kenapa hijrah ke Habasyah agak berbeda dengan ke Madinah. Nah, silakan disimak rekamannya. Hijrah ke Madinah mampu membentuk satu masyarakat, tapi ke Habasyah walaupun disambut oleh pemimpin Habasyah, disambut baik dan dipersilahkan, namun tidak sampai membentuk masyarakat, bahkan ada yang kembali lagi ke Mekah. Walaupun ada juga sebagian menetap di Habasyah sampai nanti beberapa tahun Rasulullah sudah di Madinah, ada para sahabat masih di Habasyah. Baru nanti setelah sekian tahun, setelah Khaybar, mulai banyak dari Habasyah juga ke Madinah, seperti itu. Ada salah satunya itu sahabat Rasulullah, pamannya Rasulullah sendiri, Ja'far ya, Ja'far bin Abu Thalib itu menetap di Habasyah sampai nanti setelah Khaybar. Jadi sampai tahun ke-5 atau ke-6 gitu, kurang lebihnya. Baru mulai atau baru pindah dari Habasyah langsung ke Madinah. Jadi nggak ke Mekah dulu. Ja'far dan beberapa sahabat. Makanya dengan demikian adanya upaya yang sangat konkret ini hijrah untuk menyiapkan Madinah. Hijrah ke Madinah sendiri adalah konsekuensi logis dari Baiat Aqobah. Kita sudah bahas 2 pertemuan kemarin Baiat Aqobah, kesiapan Madinah untuk menjadi tempat penampung bagi Rasulullah dan para sahabat muhajirin terutama ya, para sahabat di Mekah untuk merealisasikan Islam secara kemasyarakatan, secara sosial gitu. Karena Mekah sudah dirasa sejak pemboikotan, kita sudah bahas pemboikotan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun, sepanjang 3 tahun antara pemboikotan sampai hijrah, Rasulullah itu menganalisa, mencari alternatif tempat, sehingga ketemulah pada akhirnya Madinah. Sehingga konsekuensi logisnya adalah Rasulullah siap memindahkan basis dakwah dari Mekah ke Madinah, atau mengeluarkan basis dakwahnya, mencari alternatif lain, sehingga bertemulah Madinah. Makanya konsep hijrah. Diambil aja, snacknya diambil. Halal, halal. Tafadhol. Insyaallah. Ya. Sehingga hijrah itu menjadi penyiapan Madinah, upaya yang sangat konkret dari Baiat Aqobah. Ya, makanya tadi saya bahas hijrah itu sepertinya sudah menjadi bahasa baku ya buat kita semua. Adanya komunitas hijrah ya kan, ada apa? Yuk hijrah ya kan, ada ya yuk hijrah Lampung dan sahabat hijrah dan lain sebagainya lah, dan macam-macam hijrah yang lainnya gitu. Bahkan pemain bola kan hijrah juga kan ya, Ronaldo ya kan hijrah tuh. Ya, jadi sepertinya sudah menjadi familiar ya, nggak usah dibahas lagi, nggak usah diperdalam lagi. Ini hijrah itu nggak terlalu asing lah di telinga kita hijrah, sehingga menjadi tren bahasa hijrah. Nah, walaupun seperti itu, inti dari hijrah kan sebenarnya perubahan. Jadi jangan bilang hijrah hanya berpindah, tapi harus ada perubahan. Berubah, ada sesuatu yang berubah hijrah itu. Tentunya berubah ke arah lebih baik, karena bahasanya istilah hijrah itu istilah syariat gitu. Kalau hijrah dari kota bumi ke Bandar Lampung cuman nggak ada perubahan yang signifikan, buat apa gitu kan? Atau pemain bola hijrah dari mana ke mana, perubahan dalam arti bukan perubahan penghasilan ya, tapi perubahan yang lebih paripurna lah, perubahan ke arah yang lebih baik. Ya walaupun bisa jadi di dalamnya adalah termasuk dari material, unsur materi gitu. Tapi lebih luas lagi adalah
perubahan dari dari arah buruk ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, dari berbagai aspek ya, terutama aspek ukhrawi, aspek keimanan, kemudian ibadah dan sebagainya. Nah, oleh karenanya, karena inti hijrah itu berubah dan perubahan, makanya harus betul-betul dipersiapkan gitu. Makanya Rasulullah SAW kan benar-benar mencari alternatif dan dipersiapkan. Tidak ujuk-ujuk langsung, ayolah kita pindah dari Mekah kemana, gitu kan? Tadinya mau ke Taif. Taif kan memang harus dipersiapkan. Cuman ya karena memang qadarullahnya gagal dan disitulah ada poin yang secara manusiawi gagal dan itu manusiawi sehingga kita bisa jadikan contoh bahwa Rasulullah juga seorang manusia. Enggak setiap langkah Rasulullah itu semuanya berhasil, enggak. Walaupun tentu Rasulullah melakukan perhitungan dengan sangat matang. Nah, itulah sisi manusiawinya. Makanya kalau semuanya itu berhasil dan atas bantuan dari malaikat, maka nggak ada yang bisa kita contoh dari sisi Rasulullah kan pada akhirnya. Ya Rasul dibantu malaikat gitu kan. Kita nggak dibantu siapa-siapa. Nggak bisa lah jadikan uswah itu. Nah makanya ada unsur kegagalan dalam tanda kutip di Taif. Karena memang Rasulullah mencoba. Kemudian mencoba ke tempat lainnya segalanya gitu kan. Sehingga Rasulullah SAW di konteks Madinah ini Rasulullah SAW benar-benar mempersiapkan lebih dulu selama kurang lebih 2 tahun gitu kan. Setelah pemboikotan kemudian Rasulullah merasa ini sudah tidak layak, Mekah kemudian mencari alternatif lain kan sudah kita sampaikan, ke Taif, kemudian ke berbagai macam kabilah-kabilah di sekitaran Mekah, di luar Mekah gitu kan, tapi tidak ada yang menerima sehingga di tahun ke-12 ya di tahun ke-12 itu muncul 6 orang dari Yasrib kan, kita ceritakan. Kemudian nanti disusul dengan Baiat Aqabah pertama 12 orang, kemudian Baiat Aqabah sekitar 70 orang kan di tahun berikutnya. Sehingga 2 tahun Rasulullah SAW benar-benar menyiapkan Madinah menjadi tempat atau wadah untuk menampung semua elemen hijrah. Makanya mempersiapkan tempat ini lebih penting harusnya. Mempersiapkan tempat ini, untuk menampung elemen hijrah. Kalau dalam istilah bahasa sirah atau bahasa Dr. Majid Al-Kilani itu mempersiapkan mahjar atau muhajir, bukan muhajirin ya, tapi tempat muhajar, tempat wadah untuk menampung elemen hijrahnya itu lebih penting gitu. Sehingga harus didahulukan. Makanya Rasulullah mempersiapkan itu kan nggak langsung, oh Madinah udah siap nih Baiat Aqabah, ayo kita pindah, enggak. Tapi dipersiapkan dulu, makanya diutuslah siapa sahabat Mus'ab bin Umair, nanti diutus sahabat-sahabat yang lainnya untuk mengkondisikan tempat yang akan dihijrahkan gitu. Artinya dalam hal ini adalah Madinah. Jadi sudah dipersiapkan, diutus Mus'ab bin Umair, kemudian dipersiapkan masyarakatnya, kemudian barulah elemen-elemen hijrah ini dari muhajirin itu pindah hijrah gitu. Nah, ini poin yang sangat penting seharusnya. Sehingga ketika Mekah sudah tidak layak lagi untuk menjadi wadah, ketika setelah pemboikotan Rasulullah sudah membidik Taif, membidik kabilah-kabilah yang lainnya gitu yang siap menampung hijrah. Pada akhirnya kan ujungnya Madinah. Sehingga Madinah sudah siap dalam kurun waktu 2 tahun menampung ide, gagasan, kemudian ajaran dan lain sebagainya gitu untuk direalisasikan seperti itu. Makanya visi Islam itu sudah sangat clear dari Rasulullah bahwa ketika individu-individu itu terbatas bergeraknya, dalam artian kalau ibadah nggak masalah, tapi kalau dalam penerapan syariat secara kolektif, sosial, itu kan terbatas di Mekah. Maka nggak bisa. Visi Islam itu bukan hanya individu-individu. Visi Islam itu membangun peradaban, membentuk masyarakat yang beradab gitu. Kalau bahasa kita ya, membentuk Indonesia beradab lah gitu. Jadi membentuk masyarakat, tidak hanya membentuk individu nih. Kalau individu-individu sebenarnya sudah cukup kan? Di di Mekah sudah cukup gitu. Ya dengan segala macam keterbatasannya masih bisa hablum minallahnya sudah terpenuhi.
Tapi hablum minannasnya, hubungan dengan semanusia, kemudian membentuk masyarakat, membentuk apa namanya, peradaban, itu nggak bisa di Mekah. Makanya jangan dibayangkan atau jangan di apa, dicukupkan visi Islam itu hanya cukup untuk pribadi aja. Visi Islam itu membentuk masyarakat yang baik gitu. Makanya kan disebutkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua penghuni gitu kan, penghuni bumi ini. Jadi kalau saya udah sholat tahajud segala macam, ya nggak cukup gitu. Visi Islam tuh bukan hanya di situ. Kalau di situ sebenarnya Rasulullah sudah selesai di Mekah pun bisa gitu. Walaupun dengan keterbatasannya bisa lah melaksanakan. Tapi untuk merealisasikan ajaran yang lainnya secara kemasyarakatan itu nggak bisa di Mekah. Makanya perlu dipahami. Jangan kira Islam itu hanya puasa, sholat, zakat, sudah selesai gitu. Sedangkan bermasyarakat, kemudian bersosial, bermuamalah itu tidak diatur, itu kurang tepat pengertiannya. Jadi Islam itu mengatur semua. Sehingga untuk merealisasikan ini Rasulullah mencari wadah tempat yang lainnya. Itu disebut mahjar dan itu dipersiapkan Rasulullah selama 2 tahun kan, dipersiapkan Rasulullah selama 2 tahun seperti itu. Kemudian dari semua kelompok itu kan yang tadi yang ditawarkan dari Taif, kemudian apa namanya, kafilah-kafilah yang lainnya atau apa namanya, wilayah-wilayah yang lainnya, itu kan nggak ada yang siap. Ada yang siap cuman bersyarat gitu kan, minta menjadi presiden atau pemimpin kan setelahnya kan, nggak bisa gitu. Sehingga pada akhirnya adalah yang siap adalah Madinah. Sehingga Madinah digarap oleh Rasulullah SAW selama minimal 2 tahun gitu kan. Dari awalnya 6 orang tadi kan yang siap menampung, kemudian tahun berikutnya itu Baiat Aqabah pertama 12 orang, kemudian tahun berikutnya Baiat Aqabah kedua gitu kan 70 orang. Sehingga Madinah digarap, jadi nggak ujuk-ujuk pindah gitu. Sehingga dinilai dirasa sudah layak Madinah, oke, mulai ditampung, mulai berangsur-angsur menampung para muhajirin. Jadi hijrah itu bukan semata-mata karena terdesak. Sekarang kan banyak hijrah, udah nggak ada lagi job di sini, pindahlah gitu, hijrah ke sana gitu kan. Atau sepi nih jobnya, pindahlah jadi alim gitu kan kayak gitu. Siapa tahu nanti jadi apa, dapat job kayak gitu-gitu. Bukan semata-mata keterdesakan atau semata-mata kondisi tertentu, tapi harus sudah dipersiapkan. Harus ada yang mempersiapkan itu. Dan Rasulullah itu bertahan 2 tahun di Mekah itu untuk mempersiapkan Madinah. Jadi perlu kesabaran. Nanti kita bahas ayatnya. Karena hijrah pun perlu kesabaran. Karena ada yang sudah hijrah, nggak sabar ya balik lagi pada akhirnya. Seperti itu. Ya seringnya kan gitu. Kita hijrah, cuman bingung mau hijrah kemana nih. Ya artian hijrah, iya pakaiannya hijrah, kemudian komunitasnya hijrah, pindah artinya kan, komunitas hijrah. Artinya pindah dari komunitas yang buruk ke yang baik gitu. Namun yang baik ini nggak siap untuk menampung elemen hijrah. Pada akhirnya banyak yang tadinya sudah hijrah malah balik lagi. Gitu. Harusnya sudah dipersiapkan juga tempat wadah hijrahnya. Makanya bikin komunitas itu harus terencana juga. Kita bikin komunitas apa nih? Terencana. Sehingga kita mampu menampung orang yang mau pindah atau untuk orang yang mau mempelajari ini semua. Ya, kayak membangun mahjar, membangun wadah, membangun komunitas lah kalau bahasa kita sekarang itu menjadi penting untuk menampung elemen hijrah. Untuk mempersiapkan ketika orang sudah pindah, ini dipersiapkan dengan baik, pindah pola pikirnya, pindah praktek kehidupannya, pindah segala macamnya. Ini siap nih, siap untuk menjadi wadah dan menjadi tempat aktualisasi masing-masing orang yang hijrah ke situ. Kalau nggak siap maka baik lagi tuh. Makanya kan dulu ada artis yang sudah hijrah malah lepas jilbab lagi gitu kan, gitu ada. Atau yang sudah ikut pengajian karena wadahnya ini nggak siap gitu untuk menampung, maka orang yang baru-baru ini mental lagi kayak gitu. Ya itu PR kita sekarang sebenarnya. Nah, itu yang poin-poin pentingnya sebenarnya. Hijrah harus sudah membentuk mahjar atau membentuk wadah yang siap untuk menampung dari elemen hijrah. Hijrah dalam bidang ekonomi.
komunitas anti riba gitu kan. Ya harus sudah dipersiapkan. Ini orang yang anti riba dipersiapkan apa nih yang di komunitas ini misalnya. Nggak pakai riba terus pakai apa nih? Caranya, polanya dibuat, sistemnya dibuat agar jangan juga ketika sudah masuk sini malah tambah rugi gitu kan secara ekonomi gitu. Komunitas apa lagi dan sebagainya itu harus dipersiapkan gitu. Jadi hijrah itu memang harus benar-benar siapkan, ada Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa ayat ya, nanti kita bahas sedikit ya. Kita tadaburi lah di surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzi amanut taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kul katakanlah ya ibadiyalladzi hai hamba-hambaku yang beriman, wattaqullah walladzina amanu taqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Kemudian orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh balasan kebaikan. Mana ini ya nih, laser poinnya. Oke. Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan dan waradullahi hadhihi dunya hasanah waradullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Jadi di ayat ini sudah mengisyaratkan sebenarnya orang yang berbuat baik kemudian istiqomah dalam kebaikan. Ya kita bayangkan orang-orang di Mekah ya, orang-orang mukmin di Mekah. Ini kan ayatnya turun di Mekah ya. Orang yang berbuat baik kemudian istiqomah dalam kebaikan pasti akan mendapat balasannya. Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Waradullahi wa ardullahi wasi'ah. Nah, ini poinnya. Dan bumi Allah itu luas. Artinya apa? Allah ini melihat nih ketika orang-orang muslim di Mekah, periode Mekah, berbuat baik, beriman, kemudian beribadah dan segala macamnya, namun ingin berbuat baik lebih banyak lagi. Ingin berbuat baik lebih banyak lagi, namun terhalang dengan sistem yang ada, yaitu sistem sistem kabilah-kabilah di Quraisy dan juga sistem Quraisy yang membuat mereka terbatas dalam bentuk perbuatan baik. Artinya kalau kalian nih orang-orang yang beriman terbatas dalam berbuat baik di suatu tempat karena adanya halangan, karena adanya hambatan di sekelilingnya dan tidak optimal dalam berbuat baik, maka kata Allah apa? Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Gitu. Ini ayat sudah turun sebelum hijrah ke Habasyah sebenarnya. Gitu. Jadi silahkan pindah gitu dari tempat itu. Kalau memang dirasa tempat itu tuh nggak bisa optimal kita beribadah berbuat baiknya. Dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya innama yuwaffas-sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapat balasan atau mendapat pahala mereka tanpa batas. Kita lihat dalam kondisi Mekah, para orang kaum muslimin di Mekah, mereka terbatas dalam perbuat baik gitu. Ya sholat di Ka'bah itu nggak bebas gitu ketika itu kan, harus sembunyi-sembunyi, mau sholat aja, mau ibadah aja sembunyi-sembunyi gitu, terbatas. Kemudian mau berinteraksi secara muamalah, secara bahasanya muamalah secara Islamnya terbatas dan segala macamnya, sehingga keburukan itu membuat mereka terbatas untuk bergerak. Kata Allah, bumi Allah itu luas, wadullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, kondisional. Kalau memang di situ terbatas, maka silahkan ke tempat yang lainnya, gitu. Kalau di situ tuh terbatas untuk berbuat baik, banyak keburukan di situ, maka silahkan cari tempat lain. Bumi Allah itu luas, gitu. Kata Allah kan gitu. Jadi isyarat Allah ini mempersilahkan untuk pindah ke tempat yang lainnya. Gitu. Jadi persiapkanlah dirimu untuk pindah kalau di situ terbatas. Ya ini bisa dianalogikan ketika kita berada tinggal di satu lingkungan yang sangat buruk. Gitu. Misalnya tetangga kita main judi, sebelahnya tukang berantem, sebelahnya lagi preman, ya kan itu terbatas tuh kita berbuat baik. Maka boleh pindah, silahkan hijrah gitu, silahkan pindah.
Karena ketika kita di situ dan terbatas, sangat terbatas untuk berbuat baik, dan kita tidak mampu untuk mengendalikan lingkungan tersebut, apalagi bisa mengancam ke keluarga, anak-anak dan segala macamnya, maka alangkah baiknya pindah. Gitu. Jadi di situ kaidahnya. Gitu. Jadi walaupun Mekah itu tempat ya kurang baik apa, kurang bagus apa, di situ Ka'bah kan berdiri, di situ tempat Nabi Ibrahim gitu kan. Tapi nggak bisa nih, sistem nggak bisa nih, maka diperbolehkan untuk pindah seperti itu. Jadi dalam kondisi tertentu memang Rasulullah mundur dulu, pindah dulu tuh, memindahkan sebagian sahabatnya ke Habasyah walaupun Rasulullah nggak ikut, karena untuk menyelamatkan juga. Kemudian nanti walaupun tetap fokus Rasulullah sampai Mekah benar-benar kuasai, itu fokusnya. Karena nggak bisa di awal sudah diperintahkan oleh Allah, litunzila ummul qura, artinya ingatkanlah, berilah peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah. Maka Rasulullah berdakwah di Mekah. Belum di mute ya. Bentar. Langganan di samping Mutalia itu. Jadi diminta untuk itu. Jadi Rasulullah diminta untuk berdakwah di Mekah. Sama gitu. Juga aku masih kerja sekarang itu langganan gitu. Kemudian ya tetap Mekah itu menjadi kondisi atau menjadi sasaran utama bagi dakwah Islam. Walaupun harus mundur dulu, harus keluar dulu dari Mekah. Makanya nanti sampai dengan perjanjian Hudaybiyah, ya fokus Rasulullah terus ke Mekah, nggak pindah-pindah. Fokus Rasulullah terus. Walaupun Rasulullah sudah berada di Madinah seperti itu. Jadi fokusnya tetap ingin mengislamkan Mekah seperti itu. Nah, kemudian sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapat balasan pahala mereka tanpa batas. Intinya selama istiqomah, kemudian berbuat baik, kemudian dimanapun berada, itu butuh kesabaran. Hijrah itu nggak serta-merta langsung berubah tuh kondisi, berubah keimanan, berubah kehidupan, terutama kehidupan secara material ya, berubah. Itu nggak serta-merta itu. Tapi perpindahan itu, hijrah itu butuh kesabaran. Makanya banyak yang nggak sabar ketika hijrah kan. Niatnya yang kurang dan segala macamnya gitu. Ini saya udah mute semua sebenarnya, tapi ada yang ngomong nggak tahu nih. Enggak anaknya Mbak. Yang tua. Iya. Di Ambon di mana ya? Teman anak itu. Satu ratingan. Bentar, saya setting. Ya. Mungkin di situ. Bapaknya kan nggak mungkin. Ya, lanjut. Jadi hijrah itu menjadi sangat berat sebenarnya. Selama berbuat baik dimanapun bisa, hanya saja butuh kesabaran. Makanya kata Allah, sabar itu nggak ada batas. Ya, jadi jangan kita bilang sabar itu ada batasnya. Enggak. Sabar itu nggak ada batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapat pahalanya tanpa batas. Makanya karena sabar itu nggak ada batas, maka pahalanya pun nggak ada batas. Jadi jangan bilang sabar ada batasnya. Nggak ada sabar. Nggak ada batasnya. Seperti itu. Artinya kalaupun mau nyari uswah, sabar itu ada batasnya, kita bisa beruswah kepada Nabi Nuh. Gimana sabarnya Nabi Nuh? Laila wa nahar kan di surat Nuh itu kan, Lailan wa nahar, mengingatkan kaumnya siang dan malam, kemudian terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dan selama 950 tahun. Dan setelah itu baru Nabi Nuh kan, setelah 950 tahun Nabi Nuh itu kan mengeluh, tanda kutip ya, mengeluh sama Allah. Kemudian ya Allah, saya udah dakwah siang malam, kemudian ke
kemana-mana segala macam. Cuman yang ikut sedikit gitu. Kata Nabi Nuh, ya udah ya Allah, ya Allah azab aja kaumku kan gitu. Kan gitu di surat Nuh itu kan. Ya kalau mau uswah ya kita kan dakwah nggak siang malam ya. Siang aja juga sebentar aja kan. Jadi apa namanya, harus butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah itu kan nggak langsung dapat apa gitu kan, harta banyak. Itu dalam sirah ya, dalam sirah Nabawiyah itu Abdullah bin Umar itu baru, saya lupa, bukan Abdullah bin Umar, para sahabat lah, sahabat tuh mengatakan kami tuh baru makan kenyang ya di Madinah ketika setelah peristiwa penaklukan Khaybar, baru makan enak gitu. Sebelumnya ya mereka kelaparan, ya kadang makan kadang enggak gitu, walaupun enggak sampai kenyang gitu kan, tapi ya kadang kelaparan kayak gitu. Nah baru makan enak itu setelah Khaybar, artinya di tahun Khaybar berapa tuh, tahun kelima ya. Jadi baru tahun kelima Hijriah, setelah 5 tahun baru bisa makan enak gitu. Jadi luar biasa. Hijrah itu berat. Hijrah itu berat, nggak semudah yang dibayangkan. Hijrah kemudian enak nih, enggak. Godaannya dan apa namanya tantangannya luar biasa. Ya nanti kita bahas lah. 10 tahun Rasulullah di Madinah, walaupun masyarakat itu sudah terbentuk secara masyarakat Islami gitu, masyarakat Madani lah bahasanya. Itu super sibuk Rasulullah. Tercatat tuh sekitar berapa peperangan yang dilakukan Rasulullah. Kalau dipimpin oleh Rasulullah sendiri 27 kali peperangan. Itu yang dipimpin. Kalau secara keseluruhan aktivitas militer itu luar biasa. Sekitar 80-an aktivitas militer yang dilakukan oleh Rasulullah selama 10 tahun di Madinah. Ya walaupun itu ada perang, ada enggaknya, tapi militer ya. Militer itu kan kadang ada gozwah, ada penyergapan, walaupun tidak terjadi bentrokan dan segala macam. Tapi aktivitas militer yang sifatnya militer. Belum lagi aktivitas yang sifatnya sosial, kemasyarakatan dan segala macam, membentuk pasar, kemudian membentuk masyarakat muslim, seperti itu. Itu aktivitas militer dari 80-an. Dalam kurun waktu 10 tahun, artinya kan selama 1 tahun berarti 8 kali aktivitas militer. Bayangkan, ya dipimpin Rasulullah aja 5 kali, 27 kali. Jadi selama 5 tahun 5 kali peperangan. 5 kali perang, gimana Rasulullah mimpin gitu kan. Jadi setahun 5 tahun tuh 27 kali peperangan. Setahun itu 3 kali. Kalau di rata-rata ya. APBN-nya dari mana gitu. Kalau bahasa Ustadz ini dari mana uangnya kan gitu kan. Dari mana uangnya? Ini luar biasa. Makanya perlu didalami aktivitas Rasulullah, apakah butuh APBN? Apakah di masa Rasulullah itu ada APBN kan itu? Itu juga perlu dikaji tuh, digali. Dari mana uangnya kalau nggak ada APBN untuk perang? Jangan untuk perang, untuk ngasih makan rakyatnya itu gimana itu caranya? Ada nggak konsep BUMN ketika Rasulullah ya? Kalau di masa Umar ada. Kemudian bagaimana konsep penggajian tentara misalnya, atau mungkin ada PNS mungkin ya, walau alam, nanti kan kita bahas. Kemudian bagaimana rakyat itu bisa makan, apa dikasih susu gratis atau makan siang gratis kan kita nggak tahu gitu. Ya dari mana uangnya kan, APBN-nya dari mana gitu kan. Ya antum lihatlah sekarang Amerika aja udah pontang-panting tuh untuk bantuin Israel kan. Kita baru di boykot aja udah goyang tuh Amerika kan. Gitu. Apalagi itu belum berapa lama boykot itu kan. Yang booming ya, yang booming kan baru sekitar kurang dari 100 hari kan. Aktivitas pemboikotan kita itu udah goyang Amerika. Ya, gimana Rasulullah SAW selama 10 tahun 80 kali aktivitas perang, ditambah aktivitas yang lainnya, membangun pasar, membentuk masyarakat, membangun wadah, kolom-kolom sosial yang lainnya, itu bisa dijadikan tesis atau skripsi seharusnya. Itu kalau mau menarik di situ, seperti itu. Jadi ya kata sahabat gitu, kami belum nyaman perut kami, artinya belum kenyang sampai nanti peristiwa Khaybar. Khaybar itu kan suatu ladang di sekitaran Madinah yang luar biasa kaya.
dengan perkebunannya. Gitu. Sampai pengepungan Yahudi di Khaybar, dan Khaybar itu takluk di bawah kaum muslimin. Itu baru kami tahu rasanya kenyang, kata sahabat itu. Itu di tahun ke-7 Hijriah. Bayangkan bagaimana kesabaran orang-orang hijrah ini selama 7 tahun. Mereka kadang sehari makan, kadang enggak. Jangan dikira hijrah itu langsung enak, langsung mendapatkan sahabat baru yang siap membantu, siap saling support. Enggak. Butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Jangan kira kita selama ini beraktivitas Islam, kemudian kita bakal enak nih. Kita bakal banyak dibantu gitu. Dari lembaga zakat, dari apa. Jangan dikira seperti itu. Makanya innama yuwaffas-sabirun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar. Hijrah, kemudian sabar, dan dengan kesabaran itu pahalanya tanpa batas. Makanya sabar nggak ada batasnya. Ya mungkin harusnya yang ada batasnya itu metode atau cara kita dalam menjalani hijrah. Kadang itu yang salah kaprahnya. Ya, pendekatan suatu masalah itu kan nggak bisa satu terus itu aja. Nah itu harus ada batasnya. Jangan itu terus. Kalau ini udah mentok, pindah ke cara yang lain. Gitu. Jadi nggak bisa pakai cara itu terus. Nah itu baru ada batasnya. Tapi kalau sabar, kesabaran, ya disitulah pahalanya. Makanya nggak boleh ada batasnya. Nanti pahalanya dibatasin juga. Kalau sabar ada batasnya. Jadi ya makanya saya bilang, kalaupun mau pakai istilah uswah kesabaran, pakai uswahnya Nabi Nuh. Antum 950 tahun berdakwah siang dan malam, dapatnya dikit, baru itu ngadu sama Allah dan minta diazab itu. Jadi kalau baru dakwah sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, ayo ngaji siro, nggak mau ngaji siro, ayo kita ini ngaji, tetap main game segala macam, ya tetap diingatkan dan dengan berbagai macam metode. Intinya di ayat ini esensinya adalah berbuat baik dimanapun itu, kalau bisa bersabar, dan insya Allah pahalanya tanpa batas. Jadi walaupun fokusnya yang lain. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu liyubawwi'annahum fid dunya hasanah. Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti akan kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Ayat ini menjadi apa ya? Realisasinya nggak kayak gitu sebenarnya. Realisasinya ya, artinya realisasi secara timing, waktu. Nggak langsung orang hijrah, langsung baik kehidupannya, nggak langsung seperti itu. Ini harapan Allah memberikan berita gembira, walaupun tidak langsung diberikan. Artinya kan orang hijrah, ya antum bayangkan orang-orang muhajirin ketika hijrah ke Mekah kan, ke Madinah kan, nggak semua langsung baik kehidupannya, gitu kan? Harus berbagi, harus bahkan tempat tinggal juga ya tanda kutip seperti pengungsi, gitu, Rohingya kayak gitulah modelnya. Kayak gitu. Tapi kan balasannya nanti setelah beberapa 7 tahun kemudian, bahkan 7 tahun kemudian baru tahu yang rasanya kenyang itu kayak apa, gitu. Nggak langsung tiba-tiba hijrah itu langsung baik, gitu, secara materi ya. Namun kata fid dunya hasanah, kebaikan, memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, itu kan pengertian kita baik itu kadang karena kita hari ini dunianya materialistik ya, dunia segala macam dihitung dengan materi, maka sepertinya hidup saya setelah berislam gini-gini aja gitu. Dulu saya nongkrong-nongkrong, setelah pindah hijrah kemudian ikut ngaji, kayaknya nggak ada yang berubah gitu secara materi gitu. Nah, pengertian kita baik itu kadang hanya sebatas materi. Tapi bayangkan mereka orang-orang yang hijrah ke Madinah, secara praktek keibadahan itu berubah. Lebih baik. Secara keimanan itu lebih terjamin, terjaga. Dibandingkan mereka ketika di Mekah. Di Mekah kan mereka seberat batas. Orang beriman yang kalangan bawah itu kan sering disiksa, kemudian dizolimi dan segala macamnya. Gitu. Jadi hijrah di ayat ini, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah karena Allah, itu
pasti akan diberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Itu maksudnya tempat baik secara iman dulu gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan secara materi akan baik, secara kehidupan akan baik. Itu nanti setelahnya. Bahkan nanti setelah Fatu Mekah, kemudian setelah Madinah menjadi tempat yang adikuasa, itu kan orang-orang Madinah mendapatkan banyak kelebihan secara materi kan. Baru di dunia, apalagi di akhirat nanti. Makanya dalam prakteknya nggak semudah seperti yang di ayat ini. Langsung hijrah, kemudian tempatnya baik gitu. Apa ini? Orang ini. Seperti itu. Nah, Ansor, Allahu Akbar. Ansor itu kan memberikan segalanya kan. Gitu. Saat siapa namanya? Yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ada yang tahu? Ingat? Sa'ad bin Robi ya, Sa'ad bin Robi. Ketika dipersaudarakan, dia kan orang Ansor kan, dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf kan, tanah yang luas itu dibagi, ya kan, kemudian rumahnya dikasih. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau kan, nolak gitu. Bahkan hadisnya populer kan, tunjukilah aku pasar gitu aja kan, seperti itu. Jadi luar biasa gitu. Walaupun 1-2 itu kasusnya 1-2 ya, nggak semua Ansor kemudian memberikan tanahnya, nggak sekaya itu juga Ansor gitu. Nggak semuanya kaya juga Ansor, ada juga yang biasa-biasa aja. Dan nggak semua muhajirin itu, semua orang-orang hijrah itu ditawari tanah, ditawari rumah, ditawari istri gitu kan, nggak semuanya gitu. Itu kan kasusnya hanya beberapa aja, beberapa. Makanya sebagian ya seperti tanda kutip seperti pengungsi, muhajirin. Ya, secara sistem sekarang ya, seperti pengungsi membutuhkan tempat untuk bernaung. Tapi kan Ansor itu memberikan luar biasa. Ya, apa yang bisa diberikan. Makanannya tadinya 1 dibagi 2. Gitu. Artinya walaupun nggak bisa kenyang Ansor ini, minimal nggak semuanya itu kelaparan. Ya bisa dinalar ya. Artinya kita nggak butuh kenyang sebenarnya. Butuhnya kan nggak lapar itu aja kan. Beda ya kenyang sama nggak lapar. Kalau ada satu orang lapar kan bisa radikal nih. Tapi kalau semuanya itu dalam satu kawasan nggak lapar, walaupun nggak semuanya kenyang, aman tuh, gitu kan? Aman. Wilayah itu kalau nggak ada yang kelaparan, insya Allah aman. Gitu. Kecuali orang-orang yang serakah gitu, mengambil lebih dari apa yang dibutuhkan dalam satu kondisi. Ya gitu. Jadi ya sekali-kali antum jadi ansor lah, boleh ya, menempatkan diri jadi ansor gitu. Jadi jangan muhajirin terus. Gitu. Ansor itu kan dipuji-puji dalam Al-Quran luar biasa. Semua ayat yang berbicara tentang Ansor di Al-Quran itu memuji. Makanya ini yang dilakukan Ansor. Jadi nggak walaupun nggak semua Ansor seperti itu. Jadi nggak semua kehidupan itu menjadi lebih baik secara otomatis, secara materi di dunia ketika hijrah. Jadi jangan bayangkan kita tadinya anak nongkrong, kemudian hijrah, kemudian menjadi lebih baik dalam hal materi. Enggak. Saya mau hijrah, mudah-mudahan tidak dapat kerjaan dari siapa gitu. Enggak semudah itu. Gitu. Yang maksud baik di sini adalah baik secara keimanan dulu. Keimanan dulu terjaga dengan baik, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mengganggu, dibandingkan ketika masih di Mekah. Ketika di Madinah sudah aman imannya gitu. Jadi keimanannya sudah aman. Walaupun nanti ada jadi nggak semudah yang dibayangkan secara materi. Artinya tempat yang baik itu tempat yang bisa mengimplementasikan dan tidak ada yang mengganggu keimanan mereka. Tempat yang baik itu. Kemudian Allah lanjutkan pahala di akhirat pasti lebih besar. Artinya selain di dunia, insya Allah mereka dapat kebaikan, di akhirat lebih besar lagi kebaikannya. Sekiranya mereka mengetahui. Artinya mereka selama di Madinah keimanan mereka terjaga, terjamin gitu, keimanan mereka. Dan Madinah yang paling cocok seperti itu. Ya masalah fasilitas, kehidupan dan lain sebagainya secara materi nanti dulu belakangan. Bahkan nanti baru setelah nyamannya tadi setelah Khaybar, Fatu Mekah, kemudian Madinah menjadi sesuatu yang diperintahkan dunia, baru mereka mendapat kebaikan-kebaikan yang secara materi luar biasa banyaknya. Jadi
Kebaikan yang pertama adalah bagaimana Islam itu menjadi ideal dulu, seperti itu. Jadi balasan di akhirat lebih besar. Dunia itu perlu, tapi dunia sebagai fasilitas untuk akhirat. Lagi-lagi. Kemudian sekiranya yaitu orang-orang yang sabar, lagi-lagi sabar. Sabar. Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Seperti itu. Jadi ayat ini membuat tema-tema kunci dalam hal proses hijrah itu adalah kesabaran. Jadi jangan sampai kita hijrah namun nggak sabar. Jangan-jangan niat hijrahnya salah. Seperti itu. Hijrah akan lebih baik ketika diiringi dengan poin sabar. Diiringi dengan kesabaran. Bayangkan kita ibadah itu kan butuh kesabaran. Kalau nggak sabar kan kita pengen cepet-cepetnya masuk surga kan ya. Butuh kesabaran, sholat butuh kesabaran, tahajud butuh kesabaran, ibadah ritual butuh kesabaran, ibadah berinteraksi dengan sesama muslim itu butuh kesabaran. Nggak bisa kita langsung, oh ini kok nggak, ini nih, adabnya nggak baik nih, gimana nih? Nggak bisa, itu butuh kesabaran. Antum jadi apa Ustadz TPA, guru TPA, butuh kesabaran mendidik anak. Sabar, bagaimana caranya biar anak ini lurus, bengkok lagi, dilurusin lagi, itu butuh kesabaran. Jadi itulah poinnya dari hijrah itu ya, akan menjadi lebih baik hijrah itu ketika hijrah itu dengan kesabaran. Akan menjadi sesuatu hijrah ketika hijrah itu dengan kesabaran. Jadi apalagi kalau sudah mapan, mendapat penghasilan yang luar biasa, penghasilannya itu syubhat, kemudian hijrah, bisa jadi penghasilannya berkurang, bahkan rugi. Butuh kesabaran. Gak sedikit orang yang tadinya hijrah balik lagi ke dunia yang tidak baik gitu, karena nggak sabar seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini hubungannya lagi-lagi dengan materi sebenarnya rezeki. Bayangan kita ya. Walaupun rezeki itu secara syar'i itu nggak mesti harus ada dalam bentuk materi. Kehidupan yang baik, dijauhkan dari penyakit, itu kan rezeki juga. Didekatkan dengan orang-orang yang baik secara keimanan, itu kan rezeki juga. Jadi rezeki itu nggak sekedar materi. Rezeki itu banyak, luas rezeki itu. Makanya tempat hijrah yang luas karena sebelumnya terbatas. Ada sistem, ada aturan, ada kesepakatan dari Quraisy yang mengekang mereka untuk melakukan idealisme keislaman mereka. Makanya ketika hijrah mereka buminya menjadi luas kan. Walaupun Madinah nggak luas-luas amat, tapi untuk beraktivitas mereka luas. Ya bayangkan antum punya rumah segede ini misalnya, rumah ini tempat tinggal misalnya. Tapi kalau orang-orang di dalamnya itu saling curiga, saling gontok-gontokan, dunia sempit jadinya. Rumahnya jadi sempit pada akhirnya kan. Tapi kalau rumahnya itu cuman berapa? 10 kali 15, tapi orang-orangnya saling bahu-membahu, sepertinya rumah itu menjadi terasa lebih luas dibandingkan rumah yang luas namun orang-orangnya ketemu aja melengos gitu kan, nggak saling sapa misalnya gitu kan. Ya punya rumah luas berapa lantai, kemudian ya orang-orangnya nggak saling tegur, jadinya sempit. Ya jangankan rumah, antum ketemu di kampus misalnya, ketemu temen atau ketemu teman yang dulu akrab kemudian ada selek, ya kan? Ketemu dia lagi, ketemu dia lagi. Ya sempit bener gitu. Padahal kampusnya kemana-mana tuh luasnya kan gitu. Ya itu maksudnya di situ bumi Allah tempat hijrah yang luas itu bukan hanya sekedar luas secara fisik, tapi keluasan dalam melakukan aktivitas dan juga mengamalkan Islamnya secara kemudah gitu, secara mudah. Jadi Madinah itu nggak luas, tapi muraghaman kasiron wasa'ah. Tempat yang mereka rasakan itu luas, gitu. Muraghaman kasiron wasa'ah. Itu yang mereka rasakan, walaupun bukan tujuannya dunia. Kemudian sedikit tadabbur surat Al-Ankabut ya. Kalau antum baca ya surat Al-Ankabut, susunan ayat-ayatnya itu, ini periode akhir sebelum hijrah. Jadi surat Al-Ankabut ini turun setelah Isra Mi'raj, kemudian sebelum hijrah.
Makanya di situ kan ada kewajiban sholat, segala macamnya kan di situ, suratnya di situ. Nah, poin-poin di surat Al-Ankabut sebagian besar memuat 3 masalah penting. Yang pertama adalah masalah kaum munafik. Ini kan kaum munafik nanti nggak ada di periode Mekah, nggak ada orang munafik. Orang-orang munafik baru muncul nanti di tahun kedua setelah perang Badar, di tahun kedua Hijriah. Itu baru muncul fenomena orang-orang munafik. Orang yang mengaku Islam, bersyahadat, kemudian siap mendukung, tapi dalam hati mereka menolak. Kalau di Mekah kan mereka lawannya orang-orang kafir aja nih. Hitam dan putih. Ya. Ini mau Islam atau mau kafir, itu aja udah. Sampai nanti baru periode Madinah dan baru tahun kedua di masa setelah perang Badar baru muncullah fenomena munafik di situ. Tapi sudah ada ayatnya di surat Al-Ankabut ini di masa sebelum hijrah. Ini agar menjadi persiapan dari Allah kepada orang-orang Muslim ketika itu bahwa nanti suatu kelak ada orang-orang seperti ini. Jadi siap-siap. Gitu. Itu poin yang sangat penting. Jadi Allah sudah mempersiapkan kaum muslimin ketika itu untuk menghadapi fenomena ini. Ayat-ayat pembekalan lah bahasanya. Kemudian nanti ada ahli kitab. Ahli kitab juga muncul di periode Madinah. Yaitu dengan adanya orang-orang Yahudi. Orang-orang ahli kitab itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Gitu. Mendebat dengan argumentasi yang baik. Caranya seperti apa. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Di Mekah nggak ada ahli kitab. Nggak ada. Ahli kitab itu nggak ada di Mekah. Nanti baru ada di Madinah. Gitu. Kemudian poin yang ketiga di Al-Ankabut bilang mempersiapkan mental untuk hijrah. Jadi dipersiapkan. Ayatnya turun di akhir periode Mekah. Sudah dipersiapkan nanti kalian akan ketemu orang munafik. Kalian akan ketemu ahli kitab. Dengan mendebat kalian dengan argumentasi. Maka debatlah dengan cara yang baik. Jangan, woi gini. Langsung ini. Jangan. Dengan cara yang baik di debatnya. Seperti itu. Jadi ayat-ayat ini Allah turunkan sebagai gambaran nanti kalian akan mendapatkan seperti ini, seperti itu. Jadi ini ayat pembekalan. Sudah dibekali oleh Allah, nanti akan ada banyak tantangan-tantangan yang lebih lagi dari hanya menghadapi Quraisy. Ada orang-orang munafik, ahli kitab dan segala macamnya. Bahkan nanti di perang Ahzab itu kan mereka bersatu semua. Quraisy, kemudian orang-orang munafik, kemudian Yahudi, ahli kitab. Oke. Itu bersatu menyerang kaum muslimin. Makanya sudah dipersiapkan. Makanya kita pun harus mempersiapkan sebenarnya. Dengan ilmu tentunya. Kemudian ketika hijrah tiba, Rasulullah SAW ada petunjuk. Walaupun ini bukan bukan spontan. Ya udah ke Madinah, enggak. Jadi Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya telah ditunjukkan kepadaku melalui mimpi tempat hijrah kalian. Jadi ada mimpi dulu. Rasulullah dikasih mimpi, yaitu sebuah kawasan yang memiliki banyak kebun kurma dan diapit oleh tanah bebatuan, vulkan atau haroh. Vulkan itu tanah gunung ya, gunung-gunung yang vulkanik gitu. Ya, walaupun hadis yang pertama ini belum cari buku itu, buku belum menjurus langsung ke Yasrib atau Madinah. Tapi ini sudah disyaratkan dari mimpinya Rasulullah. Ya nggak mesti Madinah sih, vulkan itu ada Tihamah, ada daerah-daerah lain ya, ada Haroh, Fadak dan segala macamnya. Gitu. Ada beberapa tempat lah yang tanahnya mirip kayak gini, ada kebun kurma dan ada gunung atau tanah-tanah pegunungan. Ya ada Madinah juga. Nah hadis kedua, aku telah menerima kabar tentang tempat hijrah kalian. Dia adalah Yasrib. Ya, Yasrib. Siapa yang ingin pergi maka hendaklah pergi ke sana. Artinya ini sudah keputusan bulat dan menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Yasrib. Gitu. Walaupun Rasulullah sendiri belum hijrah. Kenapa? Karena nanti ada ayat lain yang menjaga atau menghalangi beliau untuk hijrah. Belum ada perintah dari Allah langsung hijrah. Gitu. Karena tadi ayatnya litunzira ummal qura. Berilah peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Itu ayat yang menghalangi Rasulullah SAW untuk hijrah tanpa ada perintah dari Allah. Gitu. Jadi Rasulullah menyuruh para sahabat hijrah duluan.
saya belum ada isyarat dari Allah gitu. Jadi belum diperintahkan langsung oleh Allah, maka perintah pertama mesti berlaku, yaitu memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura seperti itu. Jadi para sahabat diperintahkan hijrah terlebih dahulu. Umar hijrah, kemudian Ummu Salamah, Abu Salamah hijrah, kemudian para sahabat-sahabat lainnya hijrah duluan. Jadi berangsur-angsur, walaupun nggak rame-rame kayak kita mau touring gitu, enggak. Jangan bayangkan hijrah itu ngumpul di mana naik bis gitu. Dulu nggak ada bis, ya onta gitu ngumpul, kemudian kita ketemu di sini ya, yuk langsung jam sekian, rame-rame, enggak. Apa namanya, sendiri-sendiri mereka hijrahnya. Kalau rame-rame udah dicegat pasukan inilah Quraisy gitu. Jadi mereka hijrahnya sendiri-sendiri. Ya tergantung situasi dan kondisi. Ada yang bersembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, kan kayak Umar kan terang-terangan. Dia menyatakan siapa yang ibunya ingin istrinya menjadi janda dan ibunya menjadi yatim, anaknya menjadi yatim, maka halangi aku untuk hijrah. Gak ada yang berani kan sama Umar, hijrah aja dia jalan. Tapi ada yang sembunyi-sembunyi juga sahabat. Itu. Jadi sudah direncanakan. Setelah Baiat Aqabah, kemudian dilihat kondisinya, kemudian ditambah dengan mimpi, kemudian setelah itu ketika Yasrib itu sudah siap, maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, silahkan, sudah ada tempat hijrah kalian, dan sudah siap Yasrib untuk menerima, maka silahkanlah hijrah seperti itu, pindah. Dengan meninggalkan segala macam apa yang dimiliki, tanahnya, rumahnya ditinggalin, nggak mudah sebenarnya hijrah itu. Iya bawa baju aja kan, hijrah itu nggak bawa backpacker atau apa, nggak ada. Mereka hijrah dengan kendaraan mereka sendiri, ada yang naik unta, ada yang jalan dan segala macamnya. Jadi nggak bawa harta mereka dibawa, nggak. Jadi mereka tinggalkan, dan pada akhirnya diambil oleh orang-orang Quraisy nanti. Tanahnya diambil, rumahnya diambil, hartanya diambil. Ya, makanya nanti ada ketentuan diperbolehkannya mengambil harta kafilah dagang ketika nanti menjelang Badar ya. Ada syariah. Kenapa syariah itu? Syariah itu kan kalau orang-orang orientalis bilang syariah itu kan perompak. Rasulullah SAW itu merampok orang-orang dagang kan. Kalau orang orientalis itu bilang gitu, orientalis. Jadi Rasulullah ketika sudah di Madinah membentuk pasukan merampok orang-orang dari Mekah yang akan berdagang menuju Syam. Itu dicegat, diambil hartanya. Syariat itu nggak seperti itu. Jadi mereka tuh yang mengibaratkan Rasulullah ini perampok gitu. Kalau orang-orang orientalis. Padahal itu harta-harta orang muhajirin yang ditinggalkan kemudian diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya hartanya boleh diambil, halal. Dan itu bukan merampok, itu harta mereka sendiri, harta kaum muslimin sendiri sebenarnya. Seperti itu. Nantilah kita bahas dalam ini ya, kajian tentang Badar, sebelum Badar, syariah. Pembentukan pasukan-pasukan untuk mencegat kafilah dagang. Seperti itu. Jadi sudah direncanakan, dan hadis ini menguatkan bahwa yang selama ini 2 tahun ini digarap oleh Rasulullah, itulah tempat yang sudah dipersiapkan untuk pindah dan sudah siap menampung elemen hijrah. Nah, kemudian sebab yang utama. Nah, kalau kita berbicara sebab, tadi kan sebab-sebab secara umum sudah ada. Dengan adanya Mekah sudah tidak kondusif lagi, kemudian semakin banyak intimidasi dan semakin banyak hambatan-hambatan. Nah, sebab langsungnya adalah adanya makar yang dilakukan oleh elit-elit Quraisy di Darun Nadwa. Darun Nadwa apa? Rumah parlemen. Ya, DPR-nya lah sekarang, DPR-nya. Jadi kan Darun Nadwa itu tempat berkumpulnya kafilah-kafilah petinggi-petinggi dari berbagai macam bani. Disitulah mereka membicarakan urusan dalam kota. Ya kalau DPR-nya atau balai kotanya lah. Jadi untuk membicarakan masalah kota Mekah, disitulah tempatnya, Darun Nadwa. Ya nanti di akhir setelah Fatu Mekah ada namanya saudaranya Khadijah, keponanya Khadijah itu membeli Darun Nadwa dan dihadiahkan kepada Rasulullah, gitu, diwakafkan. Nah, di surat Al-Anfal ini wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk au yaqtuluk.
au yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir ini syuro ya, merencanakan rapat ya mereka nih, petinggi-petinggi kabilah-kabilah ini rapat dulu. Mereka tuh membunuh Rasulullah tuh rapat dulu, membunuh. Apa? Mereka melakukan upaya apa namanya? Rencana pembunuhan itu rapat mereka. Elit-elit Quraisy itu rapat di rumah parlemen mereka di Darun Nadwa itu. Nih. Thank you. Merencanakan makar atau tipu daya. Yang namanya makar itu kan sembunyi-sembunyi. Gitu. Merencanakan keburukan dengan secara terorganisir. Nah itu makar kan. Ya, mau makar nih. Makar apa? Itu kan. Makar sate, itu makar ya. Makar mau menggulingkan pemerintahan. Itu kan secara sembunyi-sembunyi. Kalau makar secara terang-terangan bukan makar namanya. Demonstrasi. Nah, itu. Kalau makar itu ada rencana jahat, rencana buruk, tipu daya terhadap Rasulullah. Di sini temanya terhadap Rasulullah. Untuk apa? Liuth bituk. Awalnya mereka tuh nggak sepakat mau membunuh. Ada ide lain. Pertama, apa nih? Kita ikat aja. Artinya liuth bituk itu kita penjara aja Muhammad nih. Karena kan semakin masif tuh orang-orang hijrah ke Madinah. Ini lama-lama habis nih kita nih penduduk Mekah nih karena hijrah ke Madinah gitu kan. Daripada mereka nggak sanggup mencegah, dicegahlah dari akarnya yaitu ini penyakitnya ya Muhammad ini penyakitnya. Makanya udah kita penjara aja gitu. Kemudian usul yang lain oyuh rijuk kita apa asingkan. Kalau bahasa politiknya apa? Diasingkan, di deportase. Apa Soekarno diasingkan kemana gitu bahasanya gitu kan? Diasingkan tuh. Itu yang pertama dan yang ketiga lius bituk au yukhrijuk itu nggak diterima. Ada yang mengusulkan itu tapi nggak diterima. Yang dominan, yang keras adalah au yaktuluk, membunuh Rasulullah SAW. Jadi ketika gelombang hijrah itu mulai masif, kemudian Quraisy itu galau, nggak mampu mencegah hijrahnya orang-orang Muslim ketika itu, mereka sudah sangat terpukul kan, sangat terpukul, kemudian bingung, kemudian apa nih masalahnya? Ya masalahnya adalah Muhammad. Gitu. Makanya ya kita harus putus rantainya ini. Ya dari awalnya penyebabnya apa? Ya Muhammad ini penyebabnya. Ya kita penjara aja nggak bisa gitu. Kita apa? Asingkan nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau di penjara, penjaranya bukan kayak sekarang penjara ya. Kayak sekarang penjara gitu. Tapi penjaranya itu cuma diikat mulutnya masih bisa ngomong gitu. Kalau di penjara jangan-jangan nanti yang jagain dia malah terpengaruh gitu kan, malah masuk Islam gitu kan kalau di penjara. Ya karena Rasulullah SAW sekali dua kali ngomong aja orang sudah terpukau dan ketika tidak ada penolakan atau pada dasarnya itu apa orang itu tidak memusuhi Rasulullah maka akan menerima apa yang dibicarakan. Ini berbahaya kalau penjara, jangan-jangan yang jagain nanti apa namanya ikut terpengaruh. Kemudian yukrijuk kita asingkan aja, mengusir, diasingkan tuh ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari Mekah. Oh itu jangan lagi malah nanti kabilah itu jadi masuk Islam semua kan. Ya pada akhirnya pilihannya adalah dengan cara membunuh. Ini pagi-pagi nih rapat kayak gitu mereka, pagi-pagi. Malamnya nanti malam kita bunuh Muhammad nih. Caranya dengan apa ya? Caranya dengan kita sergap, kemudian kita tusuk apa ketika dia keluar. Ini kan kebiasaan Rasulullah udah pada diketahui. Rasulullah akan keluar malam untuk sholat di Ka'bah. Nah, pada saat itulah kita langsung menyerang. Tapi caranya jangan satu orang. Caranya adalah semua pedang kita hunuskan. Karena kalau satu orang yang membunuh, maka nanti dia dari kabilah mana? Misalnya dari kabilah Bani Asad. Maka Bani Asad inilah akan diserang oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi kalau semuanya membunuh, dari Bani Makhzum, dari Bani Asad, dari Bani Abdus Syams, dari Bani mana lagi? Bani Jumah, dari Bani Saham, semua itu punya darah Muhammad di pedangnya, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib itu akan berpikir banyak untuk menyerang mereka semua kan. Nggak mungkin mereka akan perang melawan semua kabilah.
Itu mati konyol namanya. Nah, itu mereka rapat tuh. Sedetail-detailnya mereka rapat. Jadi luar biasa gitu. Jadi orang-orang kafir aja rapat dengan detail, dengan terencana, dengan terstruktur, dengan luar biasa gitu. Jadi ya walaupun nanti mereka membuat makar, wayamkurullah. Mereka membuat makar dan Allah menggagalkan makar mereka. Dengan adanya ya, Jibril mendengar rencana mereka, kemudian memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, segera tinggalkan Mekah malam ini juga. Kata Jibril gitu, nggak boleh ditunda lagi. Karena orang-orang Quraisy sudah membuat makar dan membuat kesepakatan akan membunuhmu malam ini juga. Ya, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah seperti itu. Wallahu khairul makirin, sehingga Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan makar ini, rencana Quraisy ini kepada Rasulullah. Ini uniknya ya. Lagi-lagi saya bilang unik, kenapa? Karena kenapa Allah tidak langsung menyelamatkan Rasulullah? Ya pindahin aja langsung kan. Ya, saya berkali-kali menyampaikan pindahin aja, pindahkan saja seperti peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Gitu. Kenapa Jibril itu cuma menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul wahai Muhammad, Rasulullah pindah malam ini. Enggak dikasih fasilitas, nih buruk, kamu pindah sekarang juga ke Madinah gitu. Enggak. Makanya saya bilang sampaikan kemarin, perjalanan Isra Mi'raj dan perjalanan hijrah itu walaupun sama-sama perjalanan, ya, walaupun sama-sama perjalanan, melakukan perjalanan, tapi dua esensi yang berbeda. Kenapa Isra Mi'raj dengan buruknya, dengan satu malam aja Rasulullah bisa ke Al-Aqsa, itu kan pasti ngelewatin tuh. Kalau antum lihat peta ya, Mekah, Madinah, Al-Quds tuh, di atas Al-Quds. Mekah, Madinah, Al-Quds. Ya kalau secara garis lurus, itu pasti ngelewatin Madinah. Isra Mi'raj, Isra-nya ya. Mi'rajnya kan naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa Isra Mi'raj itu pakai buruk, sedangkan hijrah nggak pakai buruk? Dan efeknya berbeda. Isra dan Mi'raj di pagi harinya ketika Rasulullah bercerita kepada orang-orang Mekah ketika itu, saya begini begitu begini begitu. Antum cari di buku-buku sejarah Sirah Nabawiyah, saya belum pernah menemukan ada orang yang langsung beriman kepada Rasulullah yang tadinya kafir langsung beriman setelah mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu menandakan bahwa mukjizat tidak mengubah apapun secara manusiawi. Sedangkan peristiwa perjalanan hijrah, nanti kita bahas ya. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang secara manusiawi itu memaksimalkan ikhtiar. Dan minim mujizat. Sedikit ada mujizat. Walaupun ada tapi sedikit. Dan itu campur tangannya nggak banyak. Dari malaikat Jibril dan juga dari Allah. Namun efeknya luar biasa. Setelah hijrah, Rasulullah mampu membentuk masyarakat. Kenapa? Karena perubahan peradaban itu tidak membutuhkan, tanda kutip ya, tidak banyak peran mujizat di dalamnya. Perubahan suatu masyarakat itu nggak akan lama ketika ada mujizat. Bahkan tidak banyak berpengaruh. Jadi mujizat tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan peradaban dalam masyarakat. Namun ikhtiar yang maksimal, kemudian ikhtiar yang efektif, itu yang akan membuat perubahan itu menjadi lama dan akan berubah menjadi suatu peradaban. Makanya sedikit peran mujizat di dalam hijrah ini, nggak banyak. Paling ya peristiwa ini, ya kan, adanya malaikat Jibril memberitakan Rasulullah, dan kemudian Rasulullah suruh mikir sendiri tuh, nggak dikasih Rasulullah kamu gini, nggak. Kamu nanti kesini, enggak. Rasulullah mengatur strateginya sendiri. Orang-orang Quraisy dengan strateginya, rapat nih dengan di Darun Nadwah. Nanti kita akan bunuh, yang bunuh ini, pedangnya disatuin, kemudian semua nusuk, itu kan sudah direncanakan tuh. Jadi dengan detail. Orang-orang kafir ini detail perencanaannya. Ya, kita jangan kalah. Kalau kita kan rencanakan sebentar, nanti bismillah lah. Bismillah Allah bantu gitu. Cuman gak ada perencanaannya.
Orang kafir ini perencanaannya luar biasa. Direncanakan dengan matang sampai detail, sampai teknisnya. Siapa yang ngebunuh, siapa yang jagain gitu kan. Ya mungkin mereka sudah rencanakan kan siapa yang megangin tangannya, siapa yang ngikat kepalanya mungkin ya gitu. Jadi sudah rencanakan semuanya. Jadi pertemuan sudah dilakukan, kemudian bubar mereka, malamnya langsung mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah sampaikan kepada Rasulullah bahwa tinggalkan Madinah malam ini juga. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Maka Rasulullah SAW di siangnya, jadi pagi mereka dari naduhan rapat, siangnya, ini tokoh-tokohnya ya, sedikit ya, dibahas tokoh-tokohnya, nanti kita detailnya. Tokoh-tokohnya Quraisy yang hadir ini dari Bani Abdus Syams, walaupun nggak semua data kita paparkan ya, ini beberapa aja gitu. Ini semua bani rata-rata bani-bani yang besar di Mekah gitu kan, dari Bani Abdus Syams, ada Saibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sofyan bin Harb ya. Ini Saibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah nanti akan muncul di perang Badar. Ya. Ingat ya nama-nama ini ya. Kemudian dari Bani Naufal dan sepertinya Bani Abdus Syams dan Bani Naufal mereka tidak mengusulkan pembunuhan. Mereka mungkin mengusulkan ya paling diikat atau diusir gitu. Yang keras ini dari Bani Abdud Dar, An-Nadhr bin Haris. Kemudian dari Bani Makhzum, Abu Jahal bin Hisham. Dari Bani Asad sendiri, ini ada Abul Bakhtari. Beberapa pertemuan sebelumnya kita bahas Abul Bakhtari gimana sikapnya kepada Rasulullah. Dia sangat bersahabat. Bahkan salah satu tokoh yang menggagalkan atau membatalkan pemboikotan Abul Bakhtari. Termasuk juga ada Zam'ah bin Aswad. Ini kan mertuanya Rasulullah sebenarnya. Siapa namanya? Putrinya Zam'ah. Ayo siapa? Lupa lagi ya. Nah kita bahas. Ada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Bunda Khadijah yang menghadiahi apa? Zaid bin Harisah. Ini ikut rapat dia, Hakim bin Hizam. Ya nanti masuk Islamnya setelah Fatu Mekah, jauh setelah Fatu Mekah baru masuk Islam. Kemudian dia beli tadi Darun Nadwah dia beli, dia wakafkan kepada Rasulullah. Senayan dia beli itu. Dia wakafkan kepada Rasulullah. Karena ingin menebus kesalahan-kesalahan dia masa lalu dan keterlambatan dia masuk Islam. Ini gayanya Hakim bin Hizam itu. Kemudian ada Saham, Bani Saham, Nabil bin Hajjaj, ada Munabi. Kemudian ada Bani Jumah, Umayyah bin Khalaf. Tuannya dari siapa? Siapa? Budak Bilal, ya, Bilal bin Rabi'ah. Ini kan Bilal disiksa sama Umayyah. Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah nanti menjadi permusuhan yang sangat sengit juga. Umayyah, Abu Jahal, An-Nadhr bin Haris, nama-nama ini ingat ya. Sedikit aja lah berapa nama. Ini mereka yang hadir ketika Darun Nadwah. Nah, siangnya ya, Rasulullah menyusun perencanaan. Ini lagi-lagi bukan wahyu. Ingat, lagi-lagi bukan wahyu. Dalam waktu yang sangat singkat ketika setelah diberitahukan Jibril bahwa orang-orang Quraisy rapat di Darun Nadwah akan membunuhmu, cepat wahai Rasul, engkau harus malam ini juga maksimal harus pergi karena mereka berencana akan membunuhmu di malam ini. Rasulullah siangnya langsung ke rumah Abu Bakar untuk merencanakan hijrah. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya Rasulullah menunggu wahyu. Saya katakan menunggu wahyu karena ada ayat sebelumnya litunziro ummal qura, sampaikan peringatan. Jadi belum ada perintah langsung untuk hijrah kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah nggak hijrah. Abu Bakar sebelumnya sudah siap-siap hijrah. Sebelum ini ya, sudah siap-siap hijrah. Cuman kata Rasulullah, nanti dulu, wahai sahabatku. Aku harap Allah memberikan perintahnya kepadaku untuk hijrah. Dan aku ingin engkau yang menemui atau menemaniku untuk hijrah bersamaku. Jadi Abu Bakar Rasulullah menunda hijrahnya Abu Bakar. Dan di situ Aisyah menceritakan, Aisyah ketika itu masih kecil ya, menceritakan disitulah saya pertama kalinya melihat ayahku menangis terharu sangat bahagia. Karena apa? Karena kekasihnya yaitu Rasulullah
meminta menemaninya untuk hijrah. Jadi kan sahabat kan secara keseluruhan sudah diperintahkan hijrah kan. Ya, termasuk Abu Bakar kan diperintahkan kan. Karena Abu Bakar sahabat diperintahkan. Tapi ketika Abu Bakar sudah siap-siap, kata Rasul, nanti mudah-mudahan Allah segera menurunkan perintahnya kepadaku, maka aku ingin engkau menemaniku untuk hijrah. Makanya Abu Bakar tuh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kendaraannya itu udah dipersiapkan, ontanya ya. Unta hijrah kan beda sama unta biasa gitu. Ya antum bayangkan Avanza sama Fortuner kan beda gitu kan ya. Model-model gitulah. Jadi untanya tuh nggak boleh ditunggangi sama sekali. Jadi 2 unta itu dipersiapkan sama Abu Bakar. Nanti sewaktu-waktu Rasulullah mengajak hijrah, untanya udah siap. Walaupun nanti Rasulullah membayar untanya. Gitu. Dibeli sama Rasul itu untanya. Minumnya bukan air biasa, minumnya susu, madu itu, unta ya. Karena akan melakukan perjalanan sangat jauh. Jadi dipersiapkan sama Abu Bakar. Nah kemudian singkat cerita siangnya Rasulullah SAW ke rumah Abu Bakar. Nah makanya ada hadis ini riwayat Bukhari. Aisyah menuturkan ketika kami sedang duduk-duduk santai di rumah Abu Bakar, ya di rumah bapaknya kan, Aisyah kan anaknya ya. Aisyah binti Abu Bakar ketika itu masih kecil, di tengah siang yang sangat terik, tiba-tiba seorang memanggil dan berkata kepada Abu Bakar, Rasulullah tiba dengan menutup kepala. Ini nggak biasa. Rasulullah nggak biasa datang di siang hari yang sangat terik. Ya mudah-mudahan antum kapan-kapan nanti ke Mekah ya. Dan mengalami siang terik di sana, itu orang mau keluar aja susah. Gitu. Saya jadi diceritakan sama Ustadz Zaki ya, waktu ke Indonesia. Di Mesir aja, di musim panas, kegiatan beliau itu di rumah aja. Nggak kuat tuh ya, keluar rumah di siang hari, di teriknya itu nggak kuat. Gitu. Nah sepertinya ini sangat terik, kemudian Rasulullah nggak biasa datang di siang hari. Biasanya beliau datang di sore atau pagi, masih sejuk. Siang biasanya di rumah. Tiba-tiba seorang memanggilan berkata ke Abu Bakar, Rasulullah telah tiba. Beliau tiba di saat yang tidak biasa. Jadi nggak biasa-biasanya nih. Ada apa gitu kan? Mendatangi kami. Kemudian Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku menjadi penebusnya. Demi Allah, beliau tidak mungkin tiba di waktu seperti ini kecuali karena urusan yang besar. Abu Bakar udah kira nih, ada apa nih? Nggak biasanya Rasulullah datang gitu kan. Di siang hari yang terik, biasanya pagi ataupun sore ataupun malam. Ya. Kemudian Rasulullah pun muncul dan minta izin untuk masuk. Ini adab ya. Jadi nggak masuk-masuk aja tuh. Walaupun sudah sahabat dekat, karib gitu kan. Nggak main masuk aja. Minta izin untuk masuk, setelah diizinkan dan masuk, beliau berkata kepada Abu Bakar, keluarkan orang lain yang ada di rumahmu. Jadi ini perencanaan Rasulullah yang sangat matang. Jangan sampai rencana ini ada yang tahu. Abu Bakar kemudian menjawab, semua yang ada di dalam rumah ini adalah keluargamu juga. Artinya hanya Abu Bakar dan anak-anaknya. Bunda Aisyah, Asma, kemudian Abdullah bin Abu Bakar. Ayahku menjadi tebusannya. Ini maksudnya ini ya, kita nggak nyambung sebenarnya nih. Ayahku menjadi tebusannya. Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Ini kan agak bingung ya kalau kita Indonesia ya, istilah ini ya. Karena ini terjemahan ya, terjemahan hadis. Memang terjemahannya begini. Tapi ini istilah, ini untuk mengatakan sesuatu yang sangat serius, yang sangat penting. Orang-orang Arab ketika itu akan mengatakan seperti itu. Ayah dan ibuku akan menjadi tebusannya. Maksudnya kalau kita Indonesia, apa ya? Ini serius dan penting gitu loh. Gitu. Kalau ini terjemahannya agak nggak enak sebenarnya, agak asing gitu. Tapi orang-orang Arab cenderung mengatakan ini, gitu. Terjemahan kita nggak bisa gitu terjemahkan ini. Apa maksudnya? Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Maksudnya beneran gitu atau apalah gitu kalau kita bahasanya. Ini serius ini, maksudnya gitu. Ayahku menjadi tebusannya. Wahai Rasulullah, kemudian Nabi melanjutkan, aku telah diizinkan untuk meninggalkan Mekah. Abu Bakar menjawab, apakah aku menemani wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, iya. Gitu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyusun strategi bersama Abu Bakar sampai dengan malam harinya, kemudian melaksanakan hijrah seperti itu. Jadi Rasulullah meminta kemudian merancang strategi bersama Abu Bakar ketika siang itu sampai sore. Kemudian Rasulullah nanti kembali
setelah rencana itu benar-benar matang. Dan personel-personelnya sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Ini sisi manusiawi. Lagi-lagi saya katakan inilah sisi manusiawi dari perencanaan hijrah. Bagaimana dengan sangat matangnya, sangat detailnya Rasulullah SAW melakukan strategi, melakukan perencanaan. Dan jangan sampai ada satu kesempatan pun untuk melakukan kesalahan. Ini luar biasa. Makanya saya katakan perubahan itu harus direncanakan. Perubahan itu bukan mujizat. Perubahan itu bukan adanya satu dua tokoh menjadi pemimpin, kemudian masyarakatnya berubah, bukan. Satu dua orang menjadi pemimpin, kemudian kita berubah, enggak. Perubahan itu harus dilakukan secara komunal, secara kolektif, secara bersama-sama dengan perencanaan strategis yang matang dan kemudian meminimalisir peluang-peluang kesalahan. Seperti itu. Nah, ini di slide belum ada nih. Saya baru nambahin tadi. Peta perjalanan dakwah, peta perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi dalam waktu yang singkat beliau melakukan perencanaan sampai detail, sampai teknis-teknisnya. Siapa manajernya, kemudian segala macamnya. Itu kan secara umum Rasulullah sudah mempersiapkan sahabatnya untuk hijrah berangsur-angsur. Kemudian Rasulullah menerima perintah hijrah, kemudian menyusun bersama Abu Bakar siapa-siapa saja. Dan bagaimana teknis perjalanannya. Ini yang merah, ya. Yang merah ini jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah dagang. Dan ini jalan, kalau kita bilangnya jalan protokol lah. Jalan bypass lah gitu. Jalan besar gitu. Jalan yang biasa dilalui oleh kafilah-kafilah dagang. Sedangkan yang hijau ini jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam hijrah. Jalan tikus. Dan bukan jalan tikus juga. Kalau jalan tikus kan banyak orang tahu juga ya. Tapi nanti Rasulullah menggunakan penyewa jasa perjalanan. Ya, penunjuk jalan. Abdullah bin Uraikik ini. Jadi beliau merancang dengan sangat detail. Dari mulai berusaha untuk keluar dari proses pembunuhan. Jadi kan makanya dipersiapkan Ali bin Abi Thalib kan yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Itu sudah dipersiapkan. Dipersiapkan Ali untuk tidur di tempatnya Rasulullah. Ali kan memang tinggal di rumah Rasulullah. Tapi ya mungkin kalau kita ada kamar-kamarnya gitu kan. Nah, kamarnya Ali biasanya di sini, suruh tidur di tempatnya Rasulullah. Nanti Rasulullah keluar di malam yang memang orang-orang Quraisy sudah berkumpul untuk siap membunuh. Dan inilah saya katakan, inilah satu-satunya mungkin ya, sama tadi Jibril itu memberitahukan. Dan ini yang kedua adalah mujizat dari Allah yang peran serta langsung Allah ataupun mujizat yang ada di proses hijrah. Ini satu-satunya mungkin. Jadi orang-orang Quraisy sudah berkumpul di depan rumah, ya siap gitu kan dengan pedang masing-masing. Rasulullah dengan santainya keluar. Dan mereka nggak ngelihat tuh. Yang mau membunuh itu ngelihat, tapi ada orang yang lain di tempat lain itu ngelihat. Jadi saya nggak tahu tokohnya siapa. Saya udah tanyakan ke Ustadz ya, Ustadz Asep. Asep juga nggak tahu tokohnya. Tapi nanti ada. Jadi orang ini ngelihat, ya biasa aja karena dia nggak niat mau bunuh kan, nggak tahu juga ada makar gitu kan. Ini orang ngumpul-ngumpul, ya udah biasa aja lewat gitu kan. Sampai ada hadis yang lain yang menyatakan Rasulullah itu sampai menaburkan pasir di kepala-kepala mereka ini. Untuk tanda kutip yang mengejek lah. Tuh kan, nggak kena, nggak ngeliat kan gitu. Bahasanya gitu. Jadi seakan-akan meledek mereka dengan cara meletakkan pasir. Ini kalau nggak percaya gitu kan. Ini saya letakkan pasir di atas kepala mereka gitu. Agar nanti menjadi bukti. Karena nanti setelah itu Rasulullah udah jalan jauh. Kemudian orang yang tadi datang. Kalian mau ngapain? Nanya kan. Jangan bilang siapa-siapa. Kami membunuh Rasulullah. Kami mau membunuh Muhammad. Ya Muhammad barusan lewat. Kalian nggak ngeliat gitu. Digituin sama orang itu, bahasa kita gitu ya. Barusan lewat udah lama, udah 30 menit yang lalu gitu, udah lewat gitu. Coba, tadi kan kalian ditaburin pasir gitu di atas kepala kalian. Coba diperiksa, iya benar ada pasir di masing-masing kepala mereka.
Kemudian nggak percaya, mereka masuklah ke rumah Rasulullah, rumah Muhammad. Orang-orang yang siap membunuh itu benar, yang ditemui pagi harinya cuma Ali yang tidur gitu. Jadi udah siap membunuh, ternyata Ali yang tidur di situ. Kemudian Ali ditanya, bilang nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya nggak tahu saya lah gitu. Nggak tahu apa-apa. Kemudian ya mereka sudah keciren pasti ke rumah Abu Bakar gitu kan. Akhirnya ke rumah Abu Bakar, datang mereka, ya sudah telanjur pergi gitu kan. Dan perginya pun luar biasa. Yang biasanya pergi, istilahnya pergi lewat pintu utama, ya Rasulullah lewat pintu belakang dari rumah Abu Bakar. Jadi setelah masuk ke rumah Abu Bakar, ini untuk memaksimalkan ikhtiar secara manusiawi tadi. Jadi bisa aja lewat pintu depan kan. Tadi karena udah nggak kelihatan kan. Tapi Rasulullah SAW memaksimalkan lewat pintu belakang dari pintunya rumahnya Abu Bakar. Kemudian keluar, kemudian pagi harinya baru datanglah orang-orang Quraisy itu ke rumah Abu Bakar setelah tidak menemui Rasulullah di rumahnya, menemui Ali. Kemudian ditanya, kemana ayahmu gitu? Ya nggak tahu gitu kan. Asma kan anak tertua. Ditanyalah, nggak tahu, langsung lah dipukul itu kan. Riwayatnya gitu kan, dipukul sama Abu Jahal. Jadi Asma dipukul langsung sama Abu Jahal sampai riwayat itu antingnya lepas. Gimana kencangnya pukulannya? Ya perempuan dipukul laki-laki sampai antingnya lepas. Luar biasa pukulannya. Dan itu dalam kondisi hamil lagi. Karena nanti Asma hijrah ke Madinah dan lahirlah siapa anaknya? Abdullah bin Zubair. Itu dalam kondisi hamil muda Asma. Jadi beliau merencanakan dengan sangat matang, lewat jalur ke selatan dulu, ya ke arah selatan, kemudian bersembunyi di Gua Saur, ya. Gua Saur, kalau kita nyebutnya seringnya Gua Sur gitu kan. Gua Saur selama 3 hari, 3 malam di situ. Itu untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pasti kan mencari langsung ke utara. Nggak ketemu, ternyata di selatan sini. Ternyata di selatan sini, gitu. Kalau orang Quraisy biasanya pasti ke Madinah nih, karena orang-orang Muslim sudah ke Madinah, maka orang-orang Islam apa orang-orang Quraisy itu akan mencari langsung sini, ke jalur-jalur sini dicari, gitu kan. Tapi dia ke selatan Rasulullah, sampai nanti 3 hari di Gua Saur, sampai kondisinya mereda, baru mulai perjalanan. Dan kemudian melibatkan juga anggota-anggota keluarga Abu Bakar, Asma sebagai ya istilahnya manajer hijrahnya. Asma, ya bayangkan ya beliau yang penanggung jawab sukses tidaknya proses hijrah. Ini luar biasa wanita. Sekarang ada yang bilang Islam itu membatasi wanita. Padahal di masa Rasulullah wanita dikasih peran sebagai seorang manajer hijrah yang menjadi penanggung jawab sukses atau gagalnya proses hijrah. Itu wanita sudah dikasih peran seperti itu sama Rasulullah. Karena kalau gagal, ini kacau nih. Bisa gagal Madinah. Karena Rasulullah tertangkap, terbunuh, Asma yang bertanggung jawab. Dan ini luar biasa. Perencanaannya sangat matang. Kemudian Abdullah dan Amir bin Fuhairah ini tugasnya logistik. Gitu. Menghapus jejak, kemudian membawa gembalaan domba dan lain sebagainya. Karena nanti ketika bersembunyi di Gua Saur, Rasulullah kan pasti butuh makan. Dari mana makannya? Dari Asma. Minumnya dari mana? Dari domba-domba yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar. Jadi dombanya suruh naik ke bukit di gua itu. Rasulullah langsung memeras dan meminumnya. Minum susu domba. Jadi kalau mau sunah, minum susunya langsung dari dombanya. Ya Rasulullah minumnya itu. Jadi nggak dimasak dulu susunya. Dimasak ketahuan apinya kemana-mana, asapnya ketahuan bersembunyi di situ. Kemudian meninggalkan Ali di Mekah tadi sudah, menggunakan 2 ekor unta tadi sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar. Kemudian menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh umum. Kemudian menyewa jasa penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid. Ini orang kafir, Abdullah bin Uraiqid ini. Namun disewa karena dia sudah dipercaya.
menjadi penunjuk jalan. Walaupun nanti sama orang-orang Quraisy ini sebenarnya dikasih sayembara. Barang siapa menemukan Muhammad hidup atau mati, maka akan dapat hadiah 100 ekor unta. Gitu. 1 ekor unta tuh harganya berapa? Berapa yang tahu? 3 ekor unta. Sapi aja sekitar 25. Kalau unta paling 50 lah. 50 kali 100, 50 juta kali 100 berapa? Hah? 5 miliar? Ya lumayan kan? Hadiahnya 5 miliar gitu. Kalau ketemu nemu Muhammad hidup atau mati. Tapi Abdullah bin Uraikik ini orang kafir ini tetap dia karena dia sudah dipercaya untuk mencari penunjuk jalan. Karena apa? Abdullah kemudian Abu Bakar itu nggak tahu jalan tikus tadi yang bilang jalan tikus. Nah yang tahu Abdullah bin Uraikik ini. Maka disewa sampai nanti menuju Madinah. Seperti itu. Artinya sisi hijrah, kesimpulannya ya, terakhir. Sisi hijrah adalah menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar untuk suatu perubahan. Jadi makanya saya katakan minim mujizat, mujizatnya hanya ada di situ tadi. Rasulullah tidak terlihat sama orang-orang Quraisy. Jadi bagaimana Rasulullah SAW berusaha merancang dengan sebaik-baiknya, melakukan secara detail, bahkan sampai teknis-teknisnya, kemudian menyempurnakan sisi ikhtiarnya dengan sangat baik dan luar biasa, kemudian sampai berusaha tidak ada celah lagi. Kan diatur nih, siapa divisi logistik, siapa divisi perjalanan, siapa divisi pencari jejak dan segala macamnya. Itu kan luar biasa. Ini sangat-sangat penting pelajaran ini. Artinya hijrah ini sangat-sangat penting. Kalau benar-benar didalami ya, benar-benar didalami, seharusnya tidak ada lagi perencanaan kita yang meleset karena memang kurang perencanaan. Rencana kita yang meleset karena kurang perencanaan. Tidak berhasilnya rencana kita harusnya bukan karena kurang perencanaan, tapi karena takdir Allah. Maksimalkan ikhtiar apapun itu ikhtiarnya dan bagaimana berusaha meminimalisir celah untuk melakukan kesalahan sedikit pun. Gitu. Itu aja bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya di kita. Silahkan kalau memang ada pertanyaan, silahkan. Dari Zoom belum ada ya, ada Ayo Ngaji Ciroh. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan di Zoom ataupun di silakan Ustaz Ferdi. Padahal. Ya. Bisa dikatakan bahwa masuk merupakan sosok sahabat yang sangat Ya. Dia dari kata yang memang halangi aku hijrah, dia isinya siap jadi janda atau Nah. Yang saya mau tanyakan itu, apakah ada strategi dari Muhammad dari itu dia dari Abu Bakar, kenapa nggak Umar? Ya. Ya. Ya memang banyak ya, banyak alasan mungkin ya. Ya alasan detailnya saya juga kurang paham. Artinya kenapa Rasulullah kok ngajaknya Abu Bakar bukan Umar? Padahal kalau sama Umar aman-aman aja bisa jadi kan seperti itu kan maksudnya. Pertama analisa saya, ini analisa sederhana ya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah, maka sebenarnya para sahabat itu berlomba-lomba untuk hijrah terlebih dahulu. Karena ini seruan Rasul. Iya, ya. Kan ini seruan Rasul. Bagaimana berusaha agar lebih dulu melaksanakan perintah Rasulullah kan gitu. Pada akhirnya Umar hijrah gitu. Sedangkan Abu Bakar yang pengen hijrah juga, pengen duluan, dicegah sama Rasulullah. Nah, ini sisi uniknya Abu Bakar. Abu Bakar itu memang kalau dibilang kalau kita bahasa sekarang bestinya. Bestinya Rasulullah lah ketika itu. Walaupun nanti di akhir juga Umar ketika dikuburkan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar.
dan tidak ada sahabat-sahabat yang lainnya kan di kuburannya Rasulullah. Cuman itu luar biasa Abu Bakar. Saya pernah mengisahkan ya sedikitlah membahas tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu memang dari awal orang yang menerima dakwahnya Rasulullah, kan termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau. Kemudian Abu Bakar juga yang senantiasa menemani dakwahnya Rasulullah. Ketika Rasulullah itu datang ke kabilah tertentu, maka yang akan berbicara adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu punya kemampuan mengingat yang sangat luar biasa. Dia yang membuka pembicaraan kepada suku-suku tertentu. Kalau dibilang Abu Bakar itu antropolognya Arab. Ketika datang misalnya ke mana? Di sini ke suku Lampung gitu. Abu Bakar akan ngomong bahasa Lampung gitu misalnya ya kalau suku Lampung gitu. Dan kemudian akan berbicara, oh, bapaknya ini, ininya ini. Kamu bapaknya ini kan apa? Cucunya ini segala macam, cucunya fulan, dia tahu silsilah keluarga sesuatu bani itu tahu. Kayak yang membuka adalah Abu Bakar. Kemudian baru, tapi yang akan saya bicarakan bukan ini. Saya membawa seorang nabi yang akan berbicara tentang keislaman gitu. Jadi itu openingnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar juga satu-satunya sahabat yang diminta oleh Rasulullah tanpa Rasulullah perlu berbicara langsung. Hartanya itu harta Abu Bakar adalah harta Rasulullah. Istilahnya kalau punya ATM ya, Abu Bakar punya ATM. Udah nih, saya punya ATM, wahai Rasul, engkau mau pakai yang manapun silahkan, semuanya ada isinya. Gitu. Karena saking bestinya gitu. Antum besti sama siapa? ATM-nya dipegang nggak? Dikasih nggak? Saking dekatnya. Kalau Umar nggak, sama Umar nggak? Umar pasti apa? Rasulullah pasti akan berbicara sama Umar ketika ingin pakai harta Umar. Tapi kalau Rasulullah sama Abu Bakar itu nggak perlu ngomong Abu Bakar itu sama Rasul. Apa Rasul itu sama Abu Bakar. Mau pakai hartanya pakai aja. Gitu. Karena sudah saking dekatnya. Makanya ya dari situlah mungkin Rasulullah ingin ditemani oleh Abu Bakar ketika hijrah. Seperti itu. Sedangkan Umar mungkin sudah jalan duluan karena mengikuti perintah Rasulullah tadi, silahkan hijrah, ingin mendahului itu. Seperti itu. Silakan yang lainnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Pujo. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Ya, ini memang perencanaan itu dibuat sama Rasulullah dengan dengan sangat detail, dihitung. Walaupun nanti dikisahkan pekan depan ya, ada kekejar juga terkejar juga oleh Quraisy. Nanti ada peristiwa ya pekan depan. Ya kalau dibilang gagal, nggak ada yang gagal sebenarnya. Dan berusaha tidak ada kesalahan yang dengan mudah dilakukan. Gitu. Ini saya bilang makanya perencanaan Rasulullah itu benar-benar matang, benar-benar detail, benar-benar bagaimana berusaha agar tidak ada celah untuk melakukan kesalahan. Sama sekali tidak ada. Walaupun nanti pada akhirnya terkejar juga sama Quraisy. Gitu. Terkejar juga sama Quraisy, tapi tidak sampai terbunuh kan Rasulullah. Bahkan sempat Rasulullah sempat kunuskan pedang. Kemudian ditanya sama Quraisy, siapa akan menolongmu? Kemudian Rasulullah mengatakan Allah. Kemudian yang mengunuskan pedang itu kan bergetar sampai pedangnya jatuh, kemudian Rasulullah mengambil pedang itu kan, seperti itu kronologinya. Tapi secara detail perencanaan dari mulai tempat tidurnya ditempati oleh Ali, kemudian keluar malam-malam, kemudian ke rumah Abu Bakar, kemudian kendaraannya sudah dipersiapkan, orang-orangnya, manajernya, divisi-divisinya sudah dipersiapkan dengan matang, dihitung-hitung, kemana dulu, kemudian siapa yang membawa logistik makanan, siapa yang membawa minuman, siapa bahkan ada di riwayat yang lain ada yang menghapus jejaknya Rasulullah, itu ada. Kemudian nanti Rasulullah nggak pakai istilahnya nggak pakai sepatu perjalanan itu,
cuman pakai kaki nyeker gitu. Itu untuk mengisyaratkan ini cuman pengembala biasa. Itu kan jejaknya juga ada. Pencari jejak orang Quraisy itu ada. Oh ini pengembala biasa gitu. Kemudian digembalakanlah kambing-kambing di situ untuk menghapus jejak-jejaknya Rasulullah. Kemudian bahkan di riwayat lain sampai Abu Bakar itu menggendong Rasulullah agar jejak kakinya itu tidak banyak gitu. Terkesan hanya satu orang yang naik ke bukit itu. Jadi analisa Quraisy, kalau yang naik ke bukit 2 orang pasti jejaknya banyak nih. Tapi kalau ini kayaknya jejak 1 orang. Sampai perhitungan segitunya, sedetail itunya gitu. Sedetail itunya dihitung gitu. Tapi Abu Bakar tuh menggendong Rasulullah agar jejak kakinya itu terkesan hanya 1 orang. Itu kan luar biasa. Luar biasa perhitungannya gitu kan. Kemudian nanti siapa yang bolak-balik nyari informan, kan Abdullah bin Abu Bakar tuh menjadi informan. Dan bagaimana caranya dia siang hari mencari informasi di Mekah, pada malam harinya dia ke Gua Thaur menginformasikan kepada Abu Bakar dan Rasulullah kondisi Mekah seperti ini, kemudian balik lagi ke rumahnya besok paginya dalam keadaan segar, nggak kayak orang begadang. Gimana caranya? Sedetail itu, luar biasa. Kemudian sampai orang-orang Quraisy itu kan sampai Gua Saur itu sampai dia orang-orang Quraisy. Kata Abu Bakar apa? Kalau saja mereka ngelihat ke bawah gitu, pasti kita akan ketahuan wahai Rasulullah. Itu kakinya itu udah nampak gitu. Kakinya itu di depan muka gua itu. Gitu kan. Ya jangan kayak bayangkan gua kayak gimana gitu sekarang. Enggak. Bukit itu nanti ada lubang kecil gitu. Kayak gua ini, Gua Hiro. Paling muat 2 orang, 3 orang itu udah kalau antum ke Mekah ya. Gitu. Nanti kapan-kapan lah mudah-mudahan. Mampirlah ke Gua Saur, Gua Hiro. Saya juga belum pernah, diceritakan aja. Jadi nggak kayak gua bisa kita kunjungi banyak rame-rame, enggak, bukan. Guanya tuh gunung, bukit ya, bukit ya. Ya, sama Umi ngomongnya. Ya, ya bawa. Itu paling muatnya 2-3 orang aja. Jadi kalau orang ngelihat ke bawah itu pasti kelihatan. Kata Abu Bakar gitu, pasti kelihatan. Gitu. Sampai terkejar segitunya, luar biasa. Sampai kambingnya itu dia bawa ke atas ke bukit. Rasul tuh sampai nyusu dari kambing itu, mestinya diperas mungkin ya. Saya nggak tahu teknisnya gimana. Apa langsung disusu atau diperas, ditampung di wadah, kemudian langsung diminum. Itu luar biasa perencanaannya. Sampai nanti Abdullah bolak-balik sampai hari malam ketiga dirasa Mekah itu sudah konsentrasinya sudah buyar. Baru Rasulullah SAW melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan. Dan sudah ditunggu oleh Abdullah bin Uraikid. Dan unta-untanya sudah siap. Itu luar biasa manusiawinya Rasulullah SAW. Makanya uswatun hasanah itu ideal. Makanya sunnah itu nggak hanya, ya saya katakan sering saya katakan sunnah itu bukan hanya masalah sisi ibadah. Merencanakan sesuatu dengan efektif, merancang dengan detail. Makanya saya tadi sampaikan Ustadz Nurjaya ya pagi ya. Kita punya divisi-divisi di TPA itu. Ini kita coba rencanakan dari semester ini sampai dengan akhir semester apa aja nih. Kerjanya apa aja. Karena perencanaan itu dengan detail bahkan direncanakan. Bagaimana peran divisi humas, divisi ini apa kegiatannya dan segala macamnya, bendahara apa, bagaimana pemasukan pengeluaran, rencana anggarannya dan segala macamnya itu kan perlu ya bahkan dalam organisasi apapun lah ada baiknya ada rapat kerja dan itu perencanaan luar biasa. Walaupun nanti dalam perjalanan ada kekurangan, tapi maksimal perencanaan itu harus dilakukan. Perencanaan yang maksimal dan usaha yang maksimal. Makanya hijrah itu penuh dengan ikhtiar yang maksimal dan efektif. Dan ini jarang kita pahami. Kita taunya hijrah, pindah aja perjalanan gitu. Cuman tidak lebih mendetail menganalisa bagaimana Rasulullah merancang hijrah itu agar sukses. Itu jarang kita kaji dan kita bahas. Gitu. Ya mudah-mudahan dari kajian kita, ya, kita mulai terbuka lagi pola pikir kita. Bagaimana kita dengan detail merancang suatu kerja, apalagi kerja dakwah ya. Dan tidak hanya mengandalkan modal
Bismillah. Bismillah ya, nanti Allah bantulah gitu. Gitu. Seperti itu. Insya Allah ini udah maghrib ya, Masya Allah. Nggak terasa. Nggak terasa kalau ngomongin hijrah, makanya nggak selesai ini. Ya, mudah-mudahan pekan depan kita lanjutkan ya. Jazakallah khair. Ya, insya Allah. Kita akhirnya jazakallah kepada yang sudah hadir di LAC ataupun menyimak sampai dengan saat ini di Zoom ya. Insya Allah mudah-mudahan mendapat berkah dan juga mendapatkan nilai lebih dari proses hijrah ini dan mampu menganalisa bahwa sunnah Rasul itu bukan hanya sunnah yang sifatnya ibadah, namun dalam perencanaan pun menjadi sunnah, dalam pelaksanaan merencanakan kehidupan kita pun sunnah seperti itu. Jadi sunnah itu luas bukan hanya sisi ibadah. Demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Sama Ibu.